Bab 401 Kekuatan Aneh. Setelah percakapan itu, hati Feng Xiyun yang gelisah segera menjadi tenang. Asal gurunya ada di sisinya, dia akan merasa puas. Gadis bodoh, jangan menangis. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memaksamu melakukan apapun. Kau bisa menjalani hidup sesukamu. Aku akan mendukungmu, kata Ye Xuan dengan lembut. Pada saat yang sama, cahaya dingin melintas di kedalaman mata Ye Xuan. Dia pernah mendengar tentang rumah gelombang langit milik Kerajaan Dewa Yangli, yang merupakan organisasi yang bertugas mengejar Feng Xiyun. Itu adalah organisasi yang sangat kuat yang tujuannya adalah untuk membantu Kekaisaran Ilahi menangani masalah secara diam-diam. Di benua timur dunia mistik, itu adalah kekuatan pencegah yang kuat. Namun, dari sudut pandang Ye Xuan, itu tidak sepadan dengan waktunya. Mengabaikan fakta bahwa rumah Skywave tidak mampu menyinggung Sekte Great Wilderness Divine, Ye Xuan sendiri bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh rumah Skywave. Lagi pula, Ye Xuan sekarang adalah seorang ahli alam penguasa mistik tahap awal. Selain itu, ia memiliki buah dao, pedang awan surga, dan teknik pedang flora. Para kultivator di bawah wilayah penguasa mistik sama sekali tidak sebanding dengannya. Ketika Feng Xiyun mendengar ini, dia semakin tersentuh dan berkata dengan penuh kasih sayang. Guru, bolehkah aku memelukmu sebentar? Setelah mengatakan ini, Feng Xiyun merasa sedikit malu. Dia adalah putri kerajaan dewa, bagaimana mungkin dia begitu berani? Namun, saat ini, dia sangat ingin memeluk gurunya, yang merupakan sumber rasa aman barunya. Mendengar ini, mulut Ye Xuan berkedut. Permintaan konyol macam apa ini? Hal ini sangat tidak pantas bagi hubungan mereka. Namun, ia memutuskan untuk mengikuti arus. Sebentar saja, kata Ye Xuan sambil berpura-pura tenang. Mendengar ini, mata Feng Xiyun berbinar gembira saat dia memeluk erat tubuhnya. Pelukan yang hangat sekali. Aku ingin sekali berada dalam pelukan guru selamanya. Sementara itu, Ye Xuan berusaha sekuat tenaga menahan reaksi fisik yang tidak disengaja. Saat Ye Xuan berada di benua Tianyuan, dia telah menerima beberapa murid dan bahkan memeluk beberapa dari mereka. Namun, Yue, Qing Yan, dan Zhao Yuyan masih sangat muda, jadi dia tidak terlalu memperhatikan hal itu. Feng Xiyun adalah kecantikan yang tak tertandingi. Tetap saja, dia adalah gurunya, dan entah bagaimana dia berhasil menjaga ekspresi wajahnya tetap datar. Beberapa hari kemudian, di sebuah gurun di benua timur, tulang dan daging berserakan di mana-mana, dan bau darah memenuhi sekelilingnya. Di bawah tanah berbatu, seekor kadal api perlahan-lahan menjulurkan kepalanya, ingin menghirup udara segar. Pada saat ini, pedang Qi yang menyilaukan turun dari langit dan memotong kepala kadal api. Kadal api itu mati dengan mata terbelalak. Serangan pedang itu terlalu tiba-tiba, dan ia tak sempat bereaksi. Baru pada saat kepala itu jatuh, kadal api itu melihat pembunuhnya dengan jelas. Ia adalah seorang wanita cantik bergaun panjang biru langit yang menghunus pedang panjang. Ta-ta-ta. Suara langkah sepatu di atas kerikil terdengar pelan. Beberapa saat kemudian, tiga sosok tiba-tiba muncul di depan kadal api. Guru, persis seperti dugaanmu. Kadal api ini juga punya kekuatan aneh, kata Feng Xiyun kepada Tesuan setelah memeriksa bangkai kadal api itu sebentar. Setelah malam itu, Feng Xiyun tampak berubah total. Kekhawatirannya sebelumnya lenyap. Sekarang dia memiliki seorang guru yang menyayanginya, dan seorang kakak senior yang dingin namun lembut di sisinya, dia merasa puas dan bahagia. Saat itu, Zhuge Yuiwei, yang melayang di udara, perlahan turun dan berdiri diam di depan Ye Xuan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Setelah masa pelatihan ini, kultivasi Zhuge Yuiwei telah mencapai alam materialisasi tingkat pertama. Bahkan Ye Xuan terkejut dengan kecepatan terobosan Zhuge Yuiwei. Untungnya, dia punya sistem curang. Kalau tidak, gadis ini pasti akan menyusulnya dalam waktu singkat. Benar. Dari kelihatannya, serangan binatang buas itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan aneh ini. Kekuatan aneh ini adalah pertanda buruk. Siapa dalang di balik ini? Ye Xuan mengangguk, ekspresinya serius. Selama kurun waktu ini, dia telah bepergian bersama mereka untuk menyelidiki kebenaran di balik serangan binatang buas itu. Setelah dia sendiri membunuh beberapa binatang, dia menemukan bahwa ada aura gelap aneh yang bersemayam di tubuh mereka. Tapi kenapa ada yang menghasut binatang-binatang ini untuk menyerang? Pasti ada rencana yang lebih besar di balik semua ini. Ye Xuan menyentuh dagunya dan merenungkan masalah itu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun. Bahkan dia sendiri tidak tahu dari mana datangnya kekuatan aneh di tubuh binatang itu. Dilihat dari kelihatannya, tidak akan mudah untuk menyelidiki kebenaran masalah ini. Setidaknya, itu akan memakan waktu lebih lama dari yang ia perkirakan. Selanjutnya, hanya tersisa 30 hari hingga kompetisi Seven Peaks. Meski begitu, kemajuan Zhuge Yuiwei telah memuaskannya. Ia tidak hanya berhasil menembus alam materialisasi tingkat pertama,
Tetapi teknik pedang awan langitnya juga telah mencapai tahap penguasaan minor, dan ia juga memperoleh pengalaman bertarung yang berharga. Dia yakin dia akan mampu menghadapi Gao Tianyu selama kompetisi. Kekuatannya akan mengejutkan Sekte Dewa Gurun Besar. Sedangkan bagi Feng Xiyun, karena dia baru saja melangkah ke jalur kultivasi, akan cukup sulit baginya untuk memperoleh peringkat bagus selama kompetisi 7 puncak. Namun, selama kurun waktu ini, Feng Xiyun terus menyempurnakan kekuatan di dalam tulang berharga tersebut, dan tingkat kultivasinya terus berkembang dengan baik. Hanya dalam beberapa hari, Feng Xiyun telah berhasil menembus alam mistik ilahi tingkat ketiga. Sudah saatnya untuk mengajarkan gadis ini beberapa kekuatan suci. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi wajah Zhuge Yuiwei sedikit cemberut. Dari kelihatannya, mustahil menemukan pelaku di balik serangan binatang buas itu dalam waktu dekat. Namun, Zhuge Yuiwei tahu bahwa gurunya telah melakukan yang terbaik. Bab 402 Fungsi Hadiah Tambahan. Pada saat ini, malam perlahan mendekat. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, hari sudah mulai malam, jadi kita akan berkemah di sini. Aku akan menyusun rencana latihan baru untukmu besok. Xiyun, hari ini aku akan mengajarimu teknik api pembakar surga. Itu teknik tingkat hitam, dan diciptakan oleh kepala suku pertama puncak awan langit. Kebetulan sekali kamu memiliki kekuatan api di tubuhmu, jadi teknik ini cocok untukmu. Baik, guru. Mendengar ini, wajah Feng Xiyun tersenyum lebar. Dia akhirnya bisa mempelajari kekuatan ilahi. Selama beberapa hari terakhir, Feng Xiyun terus memperhatikan Zhuge Yuiwei membunuh binatang buas dengan pedang panjangnya karena iri. Akan tetapi, karena Feng Xiyun telah menerobos terlalu cepat, Ye Xuan memprioritaskan stabilisasi landasan kultivasinya, dan menahan diri untuk tidak mengajarinya kekuatan suci sampai sekarang. Gadis, kemari dan duduk. Zhuge Yuiwei dan Siner berjalan pergi dengan tenang, tidak mengganggu mereka berdua. Dalam waktu singkat, Ye Xuan telah mewariskan teknik api terbakar surga kepada Feng Xiyun. Meskipun Feng Xiyun tidak memiliki ingatan eidetik seperti Zhuge Yuiwei, kemampuan pemahamannya masih sangat tinggi. Ding! Karena tuan rumah telah mengajarkan muridnya kekuatan suci tingkat hitam, teknik api pembakar surga, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 100x acak. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh kekuatan suci tingkat surga, api neraka. Kekuatan suci tingkat surga, api neraka. Mata Ye Xuan berbinar. Setelah notifikasi sistem berakhir, pikirannya dipenuhi dengan wawasan tentang teknik tersebut. Namun, Ye Xuan sedikit kecewa. Meskipun kekuatan sucinya sangat dahsyat, namun masih kalah dengan teknik pedang flora. Terlebih lagi, ia tidak memiliki kekuatan atribut api di tubuhnya. Bahkan jika ia memahaminya dengan bantuan sistem, kekuatannya tidak akan memuaskan. Namun, jika dia memberikan teknik api neraka kepada Feng Xiyun, kekuatannya akan luar biasa. Lagi pula, Feng Xiyun memiliki tulang dewa atribut api, dan tulang itu bermutu tinggi, yang memungkinkannya melepaskan kekuatan penuhnya. Meski begitu, jika dia mengajarkannya sekarang, dia akan kehilangan imbalan dari sistem. Ye Xuan merenungkan masalah itu sejenak, sebelum beralih ke Feng Xiyun. Gadis kecil, aku baru ingat ada kekuatan suci yang lebih kuat yang mungkin cocok untukmu. Aku akan mengajarkannya kepadamu sekarang. Feng Xiyun tertegun sejenak. Aku ingin tahu kekuatan suci apa yang guru akan ajarkan kepadaku. Menurutnya, teknik api pembakar surga yang diajarkan Ye Xuan sudah sangat kuat. Seberapa kuatkah kekuatan ilahi yang lebih kuat? Ye Xuan tersenyum. Aku akan mengajarimu teknik Hellfire. Api neraka. Feng Xiyun terkejut. Dia pernah mendengar tentang kekuatan suci ini sebelumnya. Seorang jenderal dari kerajaan suci Yang Li pernah menyebutkan bahwa kekuatan teknik api neraka sangat mengerikan, dan itu setidaknya merupakan kekuatan suci tingkat surga. Apakah dia benar-benar akan mempelajari kekuatan suci legendaris ini? Terima kasih banyak, guru. Feng Xiyun hampir melompat kegirangan. Melihat ini, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Jangan terlalu bersemangat, nak. Teknik api neraka memang kuat, tapi juga sangat sulit untuk dikembangkan. Namun, jika kamu bisa menguasai kekuatan suci ini, kamu akan mampu melepaskan kekuatannya yang luar biasa. Jangan khawatir, guru. Saya pasti akan berlatih keras di masa depan. Ye Xuan mengangguk. Lalu, ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh dahi Feng Xiyun. Pengetahuan tentang teknik api neraka langsung merasuki pikiran Feng Xiyun, dan perlahan-lahan memadat menjadi sebuah rune yang dipenuhi kekuatan api. Melihat ini, wajah Feng Xiyun dipenuhi kegembiraan. Kekuatan ilahi yang diberikan gurunya kepadanya sungguh setara dengan kekuatan surgawi. Namun, kekuatan itu terlalu dalam, dan tidak mudah dikuasai. Dengan demikian, teknik api pembakar surga akan menjadi teknik dasar. Setelah berhasil mengolahnya, akan lebih mudah baginya untuk mengolah teknik api neraka di masa depan. Dia juga akan dibantu oleh tulang dewa atribut apinya.
Segera setelah itu, Feng Xiyun menutup matanya dan perlahan memahami kedalaman teknik api neraka. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan api yang berkilauan di kedalaman matanya, sementara lapisan-lapisan api menyelimuti tubuhnya. Ia tampak seperti burung phoenix. Ketika Zhuge Yuiwei dan Siner melihat ini, mereka terkejut. Aku tidak menyangka kalau adik junior akan mampu melepaskan aura sekuat itu, padahal dia baru pertama kali mempelajarinya. Petik 1. Sekalipun dia adalah seorang kultivator alam materialisasi, Zhuge Yuiwei dapat merasakan jejak bahaya dari api tersebut. Mata Zhuge Yuiwei sempat berkilat kecewa. Dia adalah murid pertama Ye Xuan, dan butuh waktu 2 bulan baginya untuk menerobos ke alam materialisasi, sedangkan adik perempuannya dengan cepat mengejar dalam rentang waktu beberapa hari, dan akan segera memiliki kekuatan yang menyamainya. Ye Xuan secara alami menyadari kekecewaan di mata Zhuge Yuiwei. Menjadi guru itu sungguh sulit. Dia harus adil dalam memberikan kekuatan suci, tapi sayangnya, dia tidak punya kekuatan suci atribut es untuk diberikan padanya. Apa yang harus dia lakukan? Namun, pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benak Ye Xuan. Ding! Karena ini pertama kalinya tuan rumah mengajarkan muridnya kekuatan suci tingkat surga, fungsi hadiah sistem telah dipicu. Catatan, hadiah ini terbatas pada kekuatan suci dengan tingkat yang sama. Petik 2. Apa? Melihat ini, Ye Xuan tercengang. Ada fungsi hadiah lain selain hadiah kritis yang biasa. Apakah ini fungsi tersembunyi tambahan setelah pembaruan sistem? Namun, dari penjelasan sistem, tampaknya hadiah untuk fungsi ini terbatas pada peringkat yang sama, dan probabilitas pemicunya tidak tetap. Fungsi ini sepenuhnya acak. Tetap saja, itu adalah kejutan yang tak terduga. Bab 403 Lindong. Ding! Selamat! Tuan rumah telah memperoleh kekuatan suci tingkat surga, teknik 9 ketenangan es. Mulut Ye Xuan berkedut saat melihat ini. Dia benar-benar curiga bahwa sistem telah mengatur ini sebelumnya. Sepertinya sistem tahu bahwa dia kekurangan kekuatan ilahi tipe S, dan telah memutuskan untuk memberinya satu secara tiba-tiba. Namun, ini bukanlah hal buruk. Yuiwei, kemarilah. Karena sudah memilikinya, ia akan mengajarkannya kepada Yuiwei. Setelah melihat ekspresi kecewa Yuiwei tadi, ia berpikir untuk mengajarinya teknik pedang flora. Akan tetapi, teknik pedang flora merupakan teknik tingkat dewa, dan bukan sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh para kultivator biasa. Kalau bukan karena kekuatan teratai emas dao besar, bahkan Ye Xuan pun tidak akan mampu mengolahnya dengan sukses. Kekuatan dewa normal dibagi menjadi tingkatan surga, bumi, hitam, dan kuning. Kekuatan-kekuatan dewa tingkat surga sudah sangat dahsyat. Jika ia berhasil mengolahnya, kekuatan Zhuge Yuiwei pasti akan meningkat pesat. Guru, mengapa Anda memanggil saya? Zhuge Yuiwei berjalan dengan hati-hati. Meskipun wajahnya tersenyum, ia tak bisa menyembunyikan kekecewaan di hatinya. Melihat ini, tatapan Ye Xuan tiba-tiba melembut. Gadis, silakan duduk. Kamu sudah menguasai teknik pedang Cloud Sky hingga tingkat penguasaan minor. Setelah mempertimbangkannya dengan saksama, kurasa sudah waktunya untuk mengajarimu kekuatan suci lainnya. Mata Zhuge Yuiwei berbinar ketika mendengar ini. Kekecewaan di matanya pun sirna. Ternyata gurunya selalu mengingatnya. Terima kasih, guru. Saya pasti akan berkultivasi dengan tekun. Senyum di wajah Zhuge Yuiwei semakin cerah, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Melihat ini, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Gadis ini cukup mudah dipuaskan. Faktanya, dibandingkan dengan Feng Xiyun, Ye Xuan lebih menyayangi Zhuge Yuiwei. Meskipun Feng Xiyun telah direndahkan menjadi alat perkawinan keluarga kerajaan, setidaknya dia masih memiliki rumah untuk kembali. Orang tua Zhuge Yuiwei telah meninggal secara tragis di tangan para monster ganas itu. Kini, Zhuge adalah orang terakhir yang bisa diandalkan gadis ini. Jika Zhuge meninggalkan atau mengabaikannya, mungkin ia akan berakhir depresi dan patah hati. Apa yang akan aku ajarkan padamu adalah teknik 9 ketenangan Frost, kekuatan suci tingkat surga. Kekuatan ilahi tingkat surga sangatlah mendalam. Kau harus berlatih dengan tekun untuk memahaminya. Tentu saja, jika kau menemui masalah, kau bisa datang dan bertanya kepadaku kapan saja. Ingat, saat berkultivasi, jangan terburu-buru. Lakukan selangkah demi selangkah, instruksi Ye Xuan dengan sabar. Jangan khawatir, guru, aku tidak akan mengecewakanmu. Ye Xuan tersenyum dan mengangguk. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Zhuge Yuiwei. Saat aliran cahaya menyambar, dan semua informasi tentang 9 ketenangan Frost tiba-tiba muncul di benak Zhuge Yuiwei. Saat itu terjadi, tulang dewa es yang dalam di tubuh Zhuge Yuiwei bergetar sedikit, seolah-olah telah dirangsang oleh semacam kekuatan tertentu, dan mulai melepaskan gelombang kekuatan. Zhuge Yuiwei sangat gembira saat merasakan hal ini. Sepertinya kekuatan suci ini cocok dengan tulang sucinya.
Dia segera duduk bersila dan mulai memahami misteri 9 ketenangan Frost secara rinci. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suhu di sekitarnya mulai turun, karena tubuhnya memancarkan aura dingin. Setelah beberapa waktu, ia menguasai dasar-dasar kekuatan suci dan mulai mengintegrasikannya ke dalam teknik pedang awan langit. Ki pedangnya yang tajam kini tampak bersinar dengan ketajaman yang luar biasa dingin. Melihat kedua muridnya sedang berlatih keras, Yesuan tidak mengganggu mereka. Sebaliknya, ia diam-diam berdiri di samping mereka. Dari dua murid yang ia terima, satu mengembangkan api yang membakar, sementara yang lain mengembangkan es yang membekukan. Atribut mereka benar-benar berbeda. Namun, Yesuan kecewa karena mengajarkan teknik 9 ketenangan Frost kepada Zhuge Yuiwei tidak memicu hadiah sistem. Tentu saja dia tidak terlalu terganggu dengan hal ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan malam pun berlalu. Keesokan paginya, di tengah jalan ramai kota Qingyang, 3 sosok cantik muncul. Kakak senior dan Siner, kemarilah dan lihat jepit rambut ini. Apa menurutmu jepit rambut ini akan terlihat bagus untukku? Feng Xiyun agak bersemangat saat dia memilih perhiasan di jalan. Tentu saja, aku rasa itu akan terlihat bagus padamu, kata Zhuge Yuiwei sambil tersenyum. Setelah itu, Zhuge Yuiwei, Feng Xiyun, dan Siner berjalan-jalan di jalanan selama setengah hari. Jika mereka menemukan sesuatu yang menarik, mereka akan langsung membelinya tanpa ragu. Feng Xiyun tumbuh di istana kerajaan, dan karena itu ia sangat ingin tahu tentang hal-hal yang langka dan tidak biasa ini. Tepat saat Feng Xiyun tengah mengobrol dengan Zhuge Yuiwei, sebuah suara yang terdengar elegan terdengar. Aku merasa liontin giok ini paling cocok untuk peri ini. Ketika Zhuge Yuiwei, Feng Xiyun, dan Siner mendengar ini, mereka melihat ke arah suara itu. Seorang pemuda tiba-tiba muncul di belakang mereka. Penampilannya cukup tampan, dan tutur katanya lembut dan elegan. Namun, Zhuge Yuiwei mengerutkan kening. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahuinya, tetapi Zhuge Yuiwei dapat dengan jelas merasakan bahwa tatapan mata pria itu sedikit mengganggu. Dia sepertinya sedang mengamatinya dari sudut matanya. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Dibandingkan dengan sikap Zhuge Yuiwei yang acuh tak acuh, Feng Xiyun jelas jauh lebih lugas. Ia berkata dengan acuh tak acuh, kata-katamu masuk akal, tapi sayangnya aku tidak suka liontin giok. Lindong terkekeh tanpa menunjukkan sedikit pun amarah. Namun, ketika ia tak sengaja melihat Zhuge Yuiwei di samping Feng Xiyun, matanya tanpa sadar berbinar. Dia tidak menyangka akan bertemu dua dewi saat bermalas-malasan hari ini. Jika dia bisa meniduri kedua wanita ini, bukankah itu luar biasa? Lindong bukan hanya tuan muda tertua dari keluarga Lin di kota Qingyang, ia juga murid Sun Mobai dari Sekte Dewa Abadi. Dapat dikatakan bahwa Lindong terlahir lebih unggul dibandingkan orang lain. Baik di kota Qingyang maupun Sekte Dewa Abadi, tak ada yang tak bisa ia dapatkan jika ia menginginkannya. Betapapun cantiknya seorang wanita, dia tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Bab 404 Perubahan Perilaku yang Tiba-tiba. Saya Lindong dari keluarga Lin di kota Qingyang, dan murid Sun Mobai dari Sekte Dewa Abadi. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggil kalian berdua peri? Kalian berasal dari sekte mana? Cuaca hari ini cukup bagus. Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk mengundang kalian berdua, dua peri, untuk minum? Lindong berbicara sambil tersenyum, sementara matanya dipenuhi keyakinan. Biasanya, setiap kali dia mengungkapkan identitasnya, sebagian besar kultivator wanita akan terpesona dan mengikutinya. Namun, segala sesuatunya ditakdirkan berbeda hari ini. Mendengar kata-katanya, tatapan Zhuge Yuiwei menjadi semakin dingin. Ia sama sekali mengabaikan Lindong. Feng Xiyun hanya tersenyum tipis dan main-main. Tuan Muda Lin, ini pertama kalinya kami bertemu, jadi tidak ada alasan bagi kami untuk menemani Anda. Selain itu, guru kami juga memberikan instruksi khusus agar kami tidak bergaul dengan orang-orang yang mencurigakan. Tuan Muda, kalau tidak ada yang lain, kami permisi dulu. Oh, satu hal lagi. Nama Sekte Dewa Abadi mungkin berhasil bagi orang lain, tapi itu sama sekali tidak berarti bagi kami. Ekspresi Lindong langsung berubah dingin setelah dia berbicara. Dia tidak menyangka Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun akan mengabaikan dan tidak menghormatinya seperti ini. Di seluruh kota Qingyang, tidak ada seorang pun kultivator yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Seketika, sorot mata Lindong berubah dingin saat dia berbicara kepada penjaga di sampingnya. Selidiki latar belakang kedua wanita ini. Saya ingin tahu identitas dan latar belakang mereka. Aku tidak pernah gagal mendapatkan wanita idamanku, dan itu tidak akan berubah. Zhuge Yuiwei, Feng Xiyun, dan Siner kemudian menemukan tempat duduk di lantai atas sebuah restoran. Kakak senior, orang itu tadi bilang dia dari Sekte Dewa Abadi dan murid Sun Mobai. Apa kakak senior kenal dia? Tanya Feng Xiyun penasaran. Sun Mobai. Mendengar ini,
Zhuge Yuiwei mengerutkan kening. Ia merenung sejenak, lalu berkata perlahan, aku pernah bertemu dengannya dengan guru sebelumnya. Dia hanya orang tua yang malang. Ketika kami mengepung binatang kera itu, Sun Mobei hadir, begitu pula kepala suku Yuelun dari sekte kami. Ada juga banyak ahli alam surga yang mengincar tulang berharga binatang kera itu. Namun, pada akhirnya, gurulah yang mendapatkannya, mengejutkan semua orang. Saat itu, Sun Mobei ingin mendekatinya untuk menjalin persahabatan. Namun, guru sama sekali tidak memberinya muka. Saya masih ingat ekspresi terkejut lelaki tua itu sampai hari ini. Mendengar ini, Feng Xiyun terkekeh. Ia juga pernah mendengar tentang insiden di mana para ahli mengepung dan menyerang binatang kera itu, tetapi ia tidak tahu detailnya. Sayang sekali dia tidak ada di sana saat itu dan tidak bisa menyaksikan kehebatan gurunya. Saat ini, di kediaman keluarga Su di kota Qingyang. Ayah, ibu, silakan minum teh. Kamu pasti lelah hari ini, putramu akan mencuci kakimu. Su Tiansheng menatap ekspresi berbakti Su Changhe dengan ekspresi tercengang. Sial, apa benda di depannya ini benar-benar anaknya sendiri. Bagaimana dia bisa berubah begitu drastis setelah meninggalkan rumah untuk menjelajahi dunia selama sebulan? Mengapa sekarang dia bersikap begitu berbakti? Nak, apakah kamu mendapat masalah di luar? Tiba-tiba, Su Tiansheng tampak memikirkan sesuatu, dan nadanya tiba-tiba menjadi serius. Seperti kata pepatah, pasti ada yang salah ketika keadaan tidak normal. Dari sudut pandang Su Tiansheng, Su Changhe pasti telah menyebabkan banyak masalah di luar. Ungkapan bakti kepada orang tua ini mungkin merupakan caranya meminta pertolongan. Namun, Su Tiansheng juga tak berdaya. Bagaimanapun, Su Changhe adalah putranya sendiri. Ia harus membereskan kekacauannya jika ada masalah. Su Changhe berdiri ketika dia melihat ayahnya meragukannya. Ayah, apa maksudmu? Aku anak kandungmu. Dulu mungkin aku agak kurang peka, tapi sekarang setelah dewasa, wajar saja kalau aku harus berbakti padamu. Putramu telah melalui banyak kesulitan untuk kembali ke kota Qingyang, dan aku hanya ingin membasuh kakimu. Bagaimana mungkin kau menganggapku seperti itu? Melihat wajah Su Changhe yang sedih, mulut Su Tiansheng berkedut. Apa aku benar-benar salah menyalahkan anak ini? Hanya dalam sebulan, dia sudah menjadi begitu berbakti. Ibu Su Changhe, Zhang Lihong, menepuk punggung Su Tiansheng dengan kesal saat melihat ini. Ada apa denganmu? Bukankah baik kalau Changhe berbakti? Jangan bilang kau masih ingin dia membuat masalah seperti dulu. Su Tiansheng merasa agak dirugikan. Berdasarkan perilaku Su Changhe sebelumnya, wajar saja jika ia mencurigai motifnya setelah perubahan mendadak seperti ini. Lihat, ayah selalu salah paham, Su Changhe menyeringai mendengarnya. Lalu, ia berjongkok dengan penuh pertimbangan. Di keluarga ini, tetap saja ibu yang paling mencintai dan memahamiku. Mengapa ada yang perlu meragukan ketulusanku? Ibu, aku akan mencuci kakimu sekarang. Zhang Lihong juga terkejut dengan perilaku Su Changhe, tetapi merasa itu adalah hal yang baik. Anakku yang baik, cintaku padamu selama ini tidak sia-sia. Ibu, asal ibu suka, aku akan mencuci kaki ibu setiap hari, kata Su Changhe sambil tersenyum meminta maaf. Anak bodoh, putra-putra keluarga Su kita semua gigih dan akan menjadi penguasa dunia mistik. Bagaimana mungkin kau menghabiskan waktumu untuk mencuci kakiku setiap hari? Hanya mengetahui bahwa kau bersedia sudah cukup membuatku puas. Putraku tersayang akhirnya tumbuh dewasa. Mata Zhang Lihong dipenuhi cinta untuk Su Changhe. Melihat Su Changhe mencuci kakinya dengan serius, Su Tiansheng mengusap dagunya dan mengangguk lega. Sepertinya anak ini memang telah berubah. Dia jauh lebih bijaksana daripada sebelumnya. Bab 405 mengunjungi membawa hadiah. Akan tetapi, Su Tiansheng dan Zhang Lihong tidak menyadari bahwa bakti Su Changhe kepada orang tuanya semata-mata disebabkan oleh satu orang. Ayah, cepatlah kemari. Aku akan mencuci kakimu juga. Kamu sudah bekerja keras untuk keluarga Su sepanjang hidupmu. Sudah waktunya kamu meluangkan waktu dan bersantai. Baiklah. Mendengar ini, Su Tiansheng mengangguk puas. Ini sungguh perubahan yang disambut baik. Kamu akhirnya dewasa, nak. Aku tidak memanjakanmu tanpa alasan selama bertahun-tahun ini. Segera setelah Su Tiansheng melepas sepatunya, bau yang bahkan dapat membuat babi pingsan segera menyerang hidung Su Changhe, yang hampir membuatnya muntah. Dia penuh dengan keluhan. Brengsek, Yesuan, ini semua salahmu. Namun, Su Changhe hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Di permukaan, ia membasuh kaki ayahnya tanpa ekspresi. Dia tidak punya pilihan, hanya ini yang dapat dia lakukan. Setelah Su Changhe membersihkan wastafel, ia berkata kepada Su Tiansheng dan Zhang Lihong, Ayah, Ibu, istirahatlah yang cukup. Putra kalian akan pergi berkultivasi sekarang. Bagus sekali. Lanjutkan. Jarang melihat putranya mengambil inisiatif untuk berkultivasi, jadi hati Su Tiansheng bisa dikatakan dipenuhi dengan kegembiraan.
Ia tidak tahu apa yang dialami anak ini selama sebulan terakhir hingga mengubah kepribadian dan perilakunya seperti ini. Dia telah tumbuh dari seorang anak orang kaya yang malas dan tidak berguna menjadi seorang pria dewasa. Setelah Su Changhe pergi, Su Tiansheng segera memanggil dua penjaga yang ditugaskannya untuk melindungi putranya, Tetua Lin dan Tetua Chen. Su Tiansheng dan Zhang Lihong sama sekali tidak marah ketika mendengar tentang Su Changhe dan Ye Xuan. Sebaliknya, mereka tersenyum. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi pada anak ini. Sayang, sepertinya kita harus berterima kasih kepada Ye Xuan. Su Tiansheng yang licik tentu saja tahu bahwa kedatangan Ye Xuan untuk memeriksa apakah Su Changhe berbakti hanyalah sebuah lelucon. Ye Xuan adalah pemimpin puncak awan langit dari Sekte Dewa Gurun Agung, dan seorang ahli alam surga yang kuat. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengurus putra keluarga Su yang hedonistik? Alasan Ye Xuan melakukan ini adalah untuk memberi Su Changhe kesempatan untuk memulai lembaran baru. Efeknya jelas. Su Changhe memang ketakutan dan berusaha mempertahankan citranya sebagai orang tua. Perlu diketahui, sebelum bertemu Ye Xuan, anak ini merupakan seorang tuan muda yang hedonis, tidak takut pada apapun, dan hanya tahu mencari masalah bagi keluarganya. Tak disangka, setelah kembali kali ini, bukan saja sifat sombongnya hilang sama sekali, tetapi ia juga menjadi orang yang berbakti dan patuh. Saat memikirkan hal ini, hati Su Tiansheng dipenuhi rasa terima kasih terhadap Ye Xuan. Sebuah kalimat sederhana telah mengubah kehidupan putranya dan menyelamatkan keluarga Su. Lagi pula, Su Changhe dulu terlalu sombong, tapi karena Su Tiansheng masih memimpin keluarga Su, tidak ada masalah besar. Namun, apa yang akan terjadi setelah dia meninggal? Siapa yang akan memimpin keluarga Su? Sebelumnya, Su Tiansheng bingung memikirkan bagaimana cara mendidik putranya agar menjadi pewaris sah keluarga. Sekarang, Ye Xuan dengan mudah memecahkan masalah terbesarnya hanya dengan satu kalimat. Zhang Lihong bahkan menyarankan sambil tersenyum, "Su tua, bukankah kompetisi 7 puncak Sekte Dewa Belantara besar bulan depan? Kurasa keluarga Su kita perlu menyiapkan beberapa hadiah untuk kunjungan ini. Kita harus berterima kasih kepada Ketua Ye Xuan." Su Tiansheng mengangguk sambil tersenyum. Kata-katamu masuk akal. Ketua Ye Xuan telah memberi keluarga Su kita kesempatan hidup baru. Kita harus berterima kasih padanya dengan pantas. Lagi pula, Sekte Dewa Gurun Agung adalah tanah suci yang sangat kuat di Kekaisaran Dewa Yang Li kita. Ye Xuan adalah pemimpin puncak awan langit. Mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengannya. Di kota Qingyang, keluarga-keluarga papan atas kurang lebih mendapat dukungan dari sekte-sekte kuat. Keluarga Lin memiliki Sekte Dewa Abadi, dan keluarga Xia memiliki Akademi Tianxia. Hanya keluarga Su kita yang belum menemukan sekutu yang dapat diandalkan. Sekte Dewa Gurun Besar adalah pilihan yang sangat baik. Sebagai kepala keluarga Su, Su Tiansheng mampu mencium peluang ketika ada kesempatan muncul. Seketika, tatapan Su Tiansheng tertuju pada Tetua Lin. "Tetua Lin, cepat siapkan beberapa hadiah berharga dan kirimkan ke puncak Yuntian." Mungkin bagi Ketua Ye Xuan, hadiah kita mungkin tidak menarik perhatian, tetapi seharusnya bermanfaat bagi para murid puncak awan langit. "Baiklah, Tuan. Saya akan mengurusnya sekarang." Penatua Lin mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Penatua Lin setuju dengan keputusan Su Tiansheng. Lagi pula, dia telah melihat dan merasakan sendiri kekuatan Ye Xuan. Tidak diragukan lagi, akan lebih baik jika bisa menjalin hubungan baik dengan seseorang yang sekuat dan penuh potensi seperti Ye Xuan. Setelah itu, Su Tiansheng dan Zhang Lihong saling memandang dan melihat senyum di wajah masing-masing. Kemudian, mereka pergi ke kamar Su Changhe bersama. Melalui jendela kamar, Su Tiansheng dan Su Changhe dapat melihat dengan jelas bahwa Su Changhe sedang serius berkultivasi di dalam. Ia tidak lagi malas seperti sebelumnya. Mungkin karena kejadian ini, anak ini tidak hanya ditakuti oleh Ye Xuan, tetapi dia juga dikejutkan oleh para ahli kuat lainnya, yang membuatnya semakin kuat. Sayang, sepertinya anak kecil kita benar-benar berubah. Wajah Su Tiansheng penuh dengan senyuman. Zhang Lihong mengangguk setuju, tetapi dia juga sedikit khawatir. Keinginan mendadak Su Changhe untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat tidak akan menimbulkan masalah psikologis, bukan? Zhang Lihong segera berkata, "Pak Tua Su, putra kesayangan kita telah terkurung di kamarnya untuk berkultivasi sejak kembali ke keluarga. Tidak baik baginya untuk terus melakukan ini dalam jangka panjang. Bagaimana tubuhnya bisa tahan?" Su Tiansheng memikirkannya dengan hati-hati dan menyetujui kata-kata Zhang Lihong. Budidaya tidak bisa terburu-buru, harus dilakukan selangkah demi selangkah. Keseimbangan antara bekerja dan istirahat adalah hal yang paling bermanfaat bagi kondisi pikiran seorang kultivator. 406 Aku seharusnya memeriksa zodiakku. Begitu dia selesai berbicara, Su Tiansheng mendorong pintu dan masuk. Su Changhe merasakan gerakan itu dan menghentikan kultivasinya. "Ayah, Ibu, mengapa kalian datang?"
Su Changhe segera berdiri dan menghampiri mereka. Sebenarnya, alasan mengapa dia begitu berbakti tadi bukan sepenuhnya karena Ye Xuan. Setelah insiden dengan Ye Xuan, dia juga telah memikirkannya matang-matang. Dia memang telah menyebabkan banyak masalah bagi keluarga selama bertahun-tahun. Ayahnya selalu membereskan kekacauannya, dan ibunya selalu memanjakannya. Su Changhe merasa tersentuh saat mengingat hal ini. Dapat dikatakan bahwa tindakan baktinya kepada orang tua barusan datangnya dari lubuk hatinya yang terdalam. Nak, meskipun kultivasi itu penting, kamu harus menyeimbangkan antara bekerja dan istirahat. Kalau tidak, itu akan memengaruhi fondasi kultivasimu, dan itu akan buruk. Daripada berdiam diri di kamar seharian untuk berkultivasi, luangkan waktu untuk keluar dan melihat dunia. Ini juga akan menempa tekad dan hatimu, kata Su Tiansheng sambil tersenyum. Mata Su Changhe terbelalak karena terkejut. Dulu, setiap kali dia bilang ingin keluar dan bermain, ayahnya akan menatapnya seolah ingin menghajarnya sampai mati. Sekarang, ayahnya yang berinisiatif mengajaknya keluar dan menjelajah. Tampaknya tindakannya telah menyebabkan pendapat ayahnya tentang dirinya berubah. Hati Su Changhe menghangat saat memikirkan ini dan dia tersenyum. Ayah, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan meminta Penatua Chen untuk tetap di sisimu agar kamu bisa keluar dan bersantai kapanpun kamu mau. Su Changhe tidak menolak. Lagi pula, sejak kembali ke keluarga Su, ia hanya berdiam diri di kamar dan tidak keluar rumah untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, sebelum hari ini, Ye Xuan selalu menjadi bayangan di hatinya. Ia begitu takut sehingga ia bahkan tidak berani keluar rumah. Dengan jaminan Su Tiansheng, Su Changhe merasa bahwa ia akhirnya memperoleh kesempatan hidup baru. Beberapa saat kemudian, Su Changhe keluar rumah dengan setelan jas yang rapi sambil memegang kipas. Penampilannya lembut dan elegan. Adapun Penatua Chen, dia adalah pengawal Su Changhe dan bertanggung jawab atas keselamatannya. Su Changhe tidak lagi sombong dan mendominasi seperti dulu ketika bermain di jalanan kota Qingyang. Ia telah menjadi pribadi yang rendah hati. Restoran Qingyang. Tiba-tiba, pandangan Su Changhe tertuju pada papan nama sebuah restoran tak jauh dari sana, dan dia pun menghentikan langkahnya. Restoran Qingyang adalah restoran yang sangat terkenal di kota Qingyang. Konon pemilik restoran ini adalah seorang ahli alam surga. Itulah sebabnya restoran ini mampu menangkal mereka yang berniat jahat dan menjadi salah satu restoran terbaik di kota itu. Hasilnya, hampir semua keluarga besar di kota Qingyang mengunjungi restoran Qingyang. Di masa lalu, ini juga merupakan tempat yang suka dikunjungi Su Changhe, terutama karena anggur osmanthus yang disajikan, yang telah diseduh selama beberapa dekade. Tuan muda, bagaimana kalau kita masuk dan duduk, usul Penatua Chen saat melihat tatapan Su Changhe. Sebagai wali keluarga Su selama bertahun-tahun, Penatua Chen telah berada di sisi Su Changhe selama bertahun-tahun, tentu saja ia memahami kepribadian dan kebiasaannya. Kepribadian Su Changhe juga sangat sederhana dan kasar. Ia hanya tahu cara makan, minum, merayu wanita, dan berjudi. Dia tidak berani menyentuh wanita sekarang, tetapi dia masih bisa minum seteguk anggur. Oke. Ayo masuk dan minum, kata Su Changhe sambil berpikir sejenak. Dia tidak menyangka nasibnya seburuk itu hingga dia bertemu Ye Xuan di sana. Begitu Su Changhe memasuki restoran Qingyang, pelayan di dalam menyambutnya dengan senyuman. Pelayan, tolong carikan aku kamar pribadi di lantai atas. Tidak masalah. Tuan muda Su, silakan ke sini. Saat pelayan mengantarnya, Su Changhe berjalan ke lantai atas sambil tersenyum. Tuan muda Su, sudah lama Anda tidak ke restoran Qingyang. Ruang pribadi Anda yang biasa sudah dipesan oleh tamu lain, jelas pelayan itu dengan malu. Su Changhe mengangkat alisnya dan berkata dengan nada tidak puas, siapa yang berani merebut reservasi tuan muda ini? Su Changhe berjalan ke kamar pribadinya dengan marah dan membuka tirai. Ketika dia melihat 3 wanita cantik di ruang pribadi itu, sudut mulutnya berkedut dan dia hampir terjatuh. Pelayan itu hendak menjelaskan, tetapi Su Changhe berbalik tanpa ragu dan bergegas turun. Melihat ini, Penatua Chen sedikit bingung. Tuan muda, apakah ada yang salah dengan kamar pribadi itu? Cepat lari. Iblis itu ada di dalam. Wajah Su Changhe pucat dan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ekspresi wajah tetua Chen berubah saat mendengar ini. Dia tahu siapa yang dibicarakan Su Changhe. Mereka berdua segera bergegas keluar pintu. Pada saat ini, suara dingin dan mengejek tiba-tiba terdengar dari sebuah ruangan pribadi di lantai paling atas. Bukankah ini Tuan Muda Su yang terkenal dari kota Qingyang? Kenapa kau langsung kabur begitu sampai? Seluruh tubuh Su Changhe menegang saat mendengar suara itu. Aku sudah tamat, siapa yang bisa menyelamatkanku? Sialan. Kenapa aku malah memutuskan jalan-jalan hari ini? Seharusnya aku periksa zodiak dulu sebelum keluar rumah. Mengapa dia akhirnya bertemu iblis ini lagi? Air mata Su Changhe hampir mengalir di wajahnya.
Pemilik suara itu adalah Suge Yuiwe. Mendengar kata-kata Suge Yuiwe, Su Changhe tidak tahu apakah harus pergi atau tinggal. Namun, saat ini, ia tak punya pilihan lain. Ia hanya bisa berbalik sambil tersenyum dan menatap ke arah Suge Yuiwe. Aku nggak ngangka ketemu kamu di sini, peri. Ini beneran takdir. Mendengar ini, Suge Yuiwe memperlihatkan senyum jenaka. Tuan Muda Su sepertinya sedang terburu-buru. Mau kemana? Mungkinkah Anda sengaja menghindari saya? Bagaimana mungkin? Aku yakin kau salah paham. Aku baru ingat ada urusan penting di rumah, jadi aku buru-buru pulang, kata Su Changhe dengan rasa bersalah, keringat dingin membasahi dahinya. Suge Yuiwe ada di sini, tetapi dia bertanya-tanya apakah Ye Xuan ada di sampingnya. Kalau orang itu ada di sini, maka celakalah dia. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku masih dalam masa keemasanku dan belum melanjutkan garis keturunan keluarga Su. Pada saat itu, Su Changhe tiba-tiba melihat seorang wanita cantik berjubah biru langit berjalan keluar dari kamar pribadi. Kakak senior, siapa orang ini? Feng Xiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun intrusi Su Changhe sangat singkat, mereka tetap menyadarinya. Feng Xiyun mengira Lindong datang untuk mencari masalah. Mendengar nama Su Changhe, Suge Yuiwe hampir tak kuasa menahan tawa. Lalu, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Feng Xiyun. Setelah mengetahui jalannya kejadian, Feng Xiyun tidak dapat menahan senyum. Ia tak pernah menyangka gurunya memiliki kepribadian yang begitu ceria. Hati Tuan Muda Su ini mungkin tersiksa oleh bayangan gurunya, itulah sebabnya ia ingin kabur begitu melihat sosok mereka. Bab 407 Tuan Muda Su, seseorang memarahi Anda. Suge Yuiwe menatap Su Changhe yang tampak bersalah. Ia ingin tertawa dan menggodanya. Karena Tuan Muda Su tidak bersembunyi dari kita, mengapa tidak naik dan duduk? Aku hanya manusia biasa, jadi bagaimana aku bisa duduk bersama kalian para peri? Lagi pula, ini tidak pantas. Su Changhe memandang sekelilingnya dengan perasaan bersalah, mencoba melihat apakah Ye Xuan ada di dekatnya. Akan tetapi, apapun hasilnya, dia tidak akan pernah berani mempunyai ide apapun tentang Suge Yuiwe. Pada saat ini, Penatua Chen menyarankan, Tuan Muda, saya rasa kita bisa menyetujui sarannya. Lagi pula, dia murid ketua Ye Xuan. Kalau kita bisa berteman dengannya, mungkin kita bisa mempererat hubungan kita dengan ketua Ye Xuan. Itu masuk akal. Su Changhe memikirkannya dengan hati-hati dan setuju dengan Penatua Chen. Uhuk. Tapi, karena kamu mau duduk satu tempat denganku, aku tidak akan bersikap tidak masuk akal. Su Changhe kembali tenang, dan wajahnya kembali tersenyum lembut dan elegan. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa di sisi lain lantai atas, ada beberapa kultivator licik yang tengah mengawasi mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria kekar, berkata dengan suara berat, cepat laporkan ini kepada Tuan Muda. Wanita-wanita cantik ini ada hubungannya dengan Su Changhe. Setelah memasuki ruang pribadi, Su Changhe membungkuk dengan sangat sopan seperti seorang sarjana. Saya Su Changhe, salam. Melihat ini, Feng Xiyun tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Pria ini tahu etiketnya, tapi gerakannya agak kaku. Jelas dia jarang berlatih. Aku tidak menyangka Tuan Muda Su begitu sopan. Su Changhe merasa senang ketika mendengar ini, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Kau menyanjungku. Aku hanya manusia biasa, bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan kalian, para peri? Aku bertanya-tanya bagaimana aku harus menyapa kedua peri di sampingku. Tatapan Su Changhe tertuju pada Feng Xiyun dan sinar saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengenal Suge Yuiwe, karena dia adalah murid Ye Xuan. Namun, dia tidak memiliki kesan terhadap Feng Xiyun dan Siner. Dia adalah kakak mudaku, Feng Xiyun, kata Suge Yuiwe. Aku tidak menyangka peri juga menjadi murid ketua Ye Xuan. Sungguh menyenangkan. Petik 2. Begitu Su Changhe mengetahui identitas Feng Xiyun, dia langsung tersenyum. Namun, ia lebih iri dalam hatinya. Ia tidak menyangka Ye Xuan akan menerima murid cantik lagi. Kapan ia tidak seberuntung itu dengan para wanita? Ngomong-ngomong, kenapa aku hanya melihat kalian bertiga di sini? Apakah ketua Ye Xuan ada di sini? Tanya Su Changhe gugup. Suge Yuiwe menahan tawa saat berbicara. Jangan khawatir, guru tidak ada di sini. Sayang sekali. Su Changhe menghela napas lega saat mendengarnya. Ya Tuhan, aku hampir mati ketakutan. Untungnya, iblis itu tidak ada di sini. Kepercayaan diri di wajah Su Changhe langsung kembali. Ia berbicara dengan penuh semangat dan elegan. Saat ini, di ruang pribadi lain di lantai atas restoran. Ekspresi Lindong tampak tertekan saat ia minum sendirian. Sosok Suge Yuiwe dan Feng Xiyun terus muncul di benaknya. Pada saat ini, seorang bawahan berlari masuk dan melapor dengan tergesa-gesa. Tuan Muda, kami telah mendapatkan beberapa informasi. Mereka sepertinya mengenal Tuan Muda tertua keluarga Su.
Su Changhe saat ini ada di kamar pribadi bersama para wanita itu. Apa? Lindong langsung marah ketika mendengar ini. Su Changhe, sampah itu, tidak layak. Mata Lindong dipenuhi amarah. Ia selalu memandang rendah Su Changhe, si tak berguna yang hanya tahu makan, minum, merengek, dan berjudi. Kalau saja ayah Su Changhe bukan ahli alam surga, dia pasti sudah menghajar Su Changhe sejak lama. Dia tidak menyangka kalau Feng Xiyun dan yang lainnya akan menolak dirinya yang luar biasa dan berbalik bergabung dengan sampah itu, Su Changhe. Lindong tidak dapat menahannya lagi. Bah, mereka cuma sekumpulan jalang. Kupikir mereka orang-orang berstatus bangsawan, tapi berani-beraninya mereka menolakku bergaul dengan sampah itu. Ikuti aku. Apapun yang terjadi, aku harus melampiaskan amarahku hari ini. Aku akan memberitahu mereka siapa bos kota Qingyang. Begitu dia selesai berbicara, Lindong dengan marah berlari keluar pintu dan menuju ke ruang pribadi tempat Suge Yuiwei dan yang lainnya duduk. Di ruang pribadi, Su Changhe tengah memikirkan cara membangun hubungan baik dengan Suge Yuiwei dan yang lainnya, dan di saat yang sama, meredakan hubungannya yang tegang dengan Ye Xuan. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat bertindak, Lindong sudah memimpin sekelompok bawahannya dan menyerbu masuk dengan marah. Apa? Su Changhe mengerutkan kening ketika melihat ini. Ketika dia melihat orang-orang yang datang adalah Lindong dan kelompok pengikutnya, dia menjadi bingung. Apa ada yang salah dengan otak orang ini? Aku tidak memprovokasinya selama ini, jadi kenapa dia mencariku? Lindong melotot marah ke arah Su Changhe, Suge Yuiwei dan yang lainnya sambil mencibir. Kupikir kalian orang-orang mulia karena kalian menolakku, tapi aku tidak menyangka kalian akan menyukai sampah seperti ini. Mendengar ini, Feng Xiyun tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di sampingnya, tatapan Suge Yuiwei langsung berubah dingin. Ia hendak menghajar pria ini, tetapi dihentikan oleh Feng Xiyun. Feng Xiyun tahu bahwa Lindong pasti mengira mereka menyukai Su Changhe. Karena itulah ia bergegas menghampiri dengan marah. Keturunan keluarga besar ini semuanya seperti ini. Mereka ingin bersaing untuk mendapatkan keunggulan dalam segala hal yang mereka lakukan. Setelah gagal memenangkan hati mereka, Lindong menemukan bahwa Su Changhe sebenarnya berbagi kamar pribadi dengan mereka, jadi wajar saja dia tidak bisa tinggal diam. Ketika memikirkan hal ini, Feng Xiyun terkekeh dalam hati. Menarik. Dia langsung menatap Su Changhe yang ada di sampingnya, dan berkata seolah-olah dia baru saja menonton pertunjukan. Tuan Muda Su, orang ini benar-benar memanggilmu sampah. Mulut Su Changhe berkedut mendengar itu. Ia tak bisa menahannya. Lindong, anjing sepertimu berani memarahiku. Aku sudah berusaha keras untuk memperbaiki kesanku di hadapan wanita-wanita cantik ini, tapi satu kalimat dari pria ini telah menghancurkan semua pekerjaanku. Petik 1. Siapa sih yang bisa tahan begini? Pada saat ini, Penatua Chen berbisik, Tuan Muda, kemungkinan besar kelompok Lindong ada di sini untuk para peri. Jika kita bisa menyelesaikan masalah ini, mungkin itu akan membantu hubungan kita dengan Ketua Ye Xuan. Bab 408 Han Xikong. Mata Su Changhe berbinar. Kenapa dia tidak memikirkan ini sebelumnya? Untungnya, Penatua Chen ada di sisinya, kalau tidak, dia pasti akan melewatkan kesempatan ini. Su Changhe berkata kepada Feng Xiyun dan yang lainnya sambil tersenyum, para peri, jangan khawatir, dia hanya bajingan, aku akan menghadapinya. Oh, kalau begitu, aku harus merepotkan Tuan Muda Su untuk menghadapinya. Feng Xiyun tampak tidak keberatan dengan masalah yang terbongkar. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Mata Su Changhe sedingin es saat dia berdiri dan menatap Lindong. Kupikir itu gonggongan anjing, tapi ternyata Tuan Muda Lin. Ada apa? Ada yang Anda butuhkan dari saya? Mendengar ini, sudut mulut Lindong melengkung membentuk senyum menghina. Kau hanya sampah, tapi kau ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan keindahan. Kalau kau tidak mau dilumpuhkan olehku, cepatlah pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Oh, aku penasaran bagaimana kau berencana melumpuhkanku. Saya sudah tinggal di kota Qingyang selama lebih dari 10 tahun, tapi kata takut belum pernah ada dalam kamus saya. Keluarga Linmu mungkin kuat, tapi keluarga suku tidak takut pada keluargamu. Mendengar ini, mata Lindong tanpa sadar menyipit dan menatap Su Changhe dalam-dalam. Hatinya dipenuhi keraguan. Dulu, orang ini langsung bersembunyi seperti anjing ketika melihatnya. Kapan dia tiba-tiba menjadi pria tangguh? Namun, Lindong tidak tahu bahwa Su Changhe sangat cerdik. Alasan mengapa Su Changhe sebelumnya menghindari Lindong adalah karena dia tahu bahwa kekuatan keluarga Su saat ini kurang dibandingkan dengan kekuatan keluarga Lin. Namun, kini situasinya berbeda. Ia memiliki 2 murid Ye Xuan di belakangnya, dan ia juga memiliki raksasa sekte Dewa Gurun Raya. Yang terpenting, Su Changhe memahami sifat protektif Ye Xuan.
Jika Yesuan tahu bahwa keluarga Lin berani menindas murid-muridnya, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tepat saat keduanya saling berhadapan, Penatua Chen menggunakan kode rahasia khusus keluarga Su untuk menyampaikan pesan dari ruang pribadi. Lagi pula, Su Changhe adalah tuan muda tertua keluarga Su. Bagaimana mungkin dia satu-satunya pengawal? Banyak ahli yang diam-diam mengikuti mereka. Setelah menerima sinyal rahasia dari tetua Chen, mereka segera kembali untuk memberitahu Su Tiansheng. Hehe, Su Changhe, baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, tapi kamu sudah menjadi cukup berani. Lindong sangat marah hingga dia tertawa. Apapun yang membuat Su Changhe percaya diri hari ini, ia harus melampiaskan amarahnya. Setidaknya, ia tidak boleh membiarkan Su Changhe yang murahan itu menindasnya. Oh, begitu ya. Nanti, aku akan semakin keras kepala, kata Su Changhe acuh tak acuh. Bagus sekali. Kau benar-benar membuatku marah. Jika aku tidak bisa mematahkan kakimu hari ini, maka aku bukan Lindong. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahannya di belakangnya untuk menyerang. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba terdengar dari depan ruang pribadi. Tuan Muda Lin, apakah Anda mencoba melakukan sesuatu di restoran saya? Setelah itu, seorang pria parubaya berjubah hitam berjalan mendekat dan menatap Lindong dengan tatapan sedingin es. Pria parubaya itu adalah pemilik restoran King Yang, dan seorang ahli alam surga yang kuat. Melihat ini, ekspresi Lindong tanpa sadar berubah. Meski dia marah, dia hanya bisa berhenti. Pria parubaya itu bernama Han Sikong, dan konon ia berasal dari klan kuno. Tidak hanya itu, klan mereka memiliki bisnis yang tersebar di seluruh benua timur, dan mereka sangat kuat. Sehebat apapun keluarga Lin, mereka hanyalah keluarga besar di Kekaisaran Ilahi Yangli. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan? Lindong menyapa senior Han. Aku memang salah sebelumnya, kuharap senior Han tidak tersinggung. Mendengar ini, Han Sikong mencibir. Ingat, tidak peduli apapun konflik yang kamu miliki dengan orang lain, kamu tidak boleh membuat masalah di restoran King Yangku. Sekalipun ayahmu datang sendiri ke sini, dia tidak akan punya nyali melakukan ini. Enyah. Begitu dia selesai berbicara, tekanan spiritual yang mengerikan dari seorang ahli alam surga tiba-tiba menyapu. Melihat ini, ekspresi Lindong langsung berubah saat dia buru-buru mengalirkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk melawan. Akan tetapi, kekuatan spiritual seorang ahli alam surga terlalu mengerikan, dan itu dengan mudah memaksa Lindong menundukkan kepalanya. Baju zirah tulang Lindong mengeluarkan bunyi berderak, sebelum kakinya ditekuk dan dia langsung berlutut di tanah, sementara seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Setelah beberapa intimidasi, Han Sikong menarik tekanan spiritualnya. Seolah-olah dia telah diberi amnesti, Lindong menatap Han Sikong dengan rasa takut yang masih tersisa. Terima kasih, senior, karena telah menunjukkan belas kasihan. Ayo kembali. Lindong menyeret tubuhnya yang lemah dan berdiri dengan susah payah. Dengan ekspresi sedih, ia memimpin rombongannya dan pergi. Sebelum pergi, mata Lindong dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menatap Su Changhe, Feng Xiyun dan yang lainnya. Sejak dia masih muda, kapan dia pernah menderita keluhan seperti itu? Saat ini, Han Sikong melindungi mereka, tetapi bagaimana dengan masa depan? Sepertinya akan ada banyak masalah di masa depan. Mulut Feng Xiyun melengkung membentuk lengkungan yang indah. Di sampingnya, ekspresi Suge Yuiwe serius. Lindong ini tidak berarti apa-apa. Yang terpenting adalah keluarga di belakangnya. Lagi pula, mereka berada di kota King Yang, di mana keluarga Lin merupakan salah satu kekuatan utama. Lebih jauh lagi, Lindong tampaknya adalah seorang kultivator Sekte Immortal Divine. Meskipun Sekte Great Wilderness Divine tidak takut terhadap Sekte Immortal Divine, keduanya selalu menjaga hubungan persahabatan. Bagaimana sikap kedua sekte dalam konflik ini? Su Changhe secara alami memperhatikan kekhawatiran di mata Suge Yuiwe dan menepuk dadanya sambil tersenyum. Peri, jangan khawatir. Meskipun keluarga Lin kuat, keluarga Su kita masih bisa bertarung. Kalau kamu benar-benar khawatir, kamu bisa tinggal bersama keluarga Su kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Mendengar ini, Suge Yuiwe menatap Su Changhe dengan heran, sedikit bingung. Kedua belah pihak baru saja bertemu secara kebetulan. Bukan hanya mereka tidak punya persahabatan, tetapi mereka bahkan punya dendam satu sama lain. Mengapa orang ini membantu mereka? Yang terpenting, Su Changhe bersedia mempertaruhkan segalanya melawan keluarga Lin. Han Sikong menatap Su Changhe dengan heran. Tuan muda Su benar-benar memiliki sikap yang luar biasa. Demi keselamatan para wanita muda ini, kamu bahkan tidak ragu untuk melawan keluarga Lin. Bab 409 Maukah kamu menginap di tempatku? Mulut Su Changhe berkedut mendengar itu. Ia segera berbisik di telinga Han Sikong. Senior Han, tolong jangan mengejekku. Aku tidak melakukan ini untuk para wanita ini,
aku hanya takut pada guru mereka. Kekuatan orang itu terlalu mengerikan. Jika aku tidak melakukan bagianku untuk mengurus mereka, dia mungkin akan datang ke kota Qingyang untuk menghadapiku secara langsung. Oh, Han Xikong mengangkat alisnya dan menatap Su Changhe dengan heran. Keberadaan mengerikan macam apa yang sebenarnya bisa membuat Tuan Muda Su yang sombong itu begitu ketakutan. Lebih jauh lagi, kantor pusat keluarga Su berada di kota Qingyang, dan ayahnya juga merupakan seorang ahli alam surga yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, Su Changhe masih sangat takut pada pihak lain. Mungkinkah kekuatan guru mereka melampaui alam surga? Siapa yang Tuan Muda Su maksud? Mungkinkah kekuatannya sangat mengerikan? Mengerikan saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Orang itu cuma bisa disebut abnormal. Aku yakin kau tahu kekuatan dua tetua alam surga keluargaku. Mereka bahkan tak sanggup menahan satu serangan pun darinya. Mereka hampir mati di tempat, kata Su Changhe. Mengingatnya saja sudah mengerikan. Aku belum pernah melihat kultivator sekuat itu. Apa? Dia melukai dua ahli alam surga dengan satu serangan. Kalau begitu, aku cukup tertarik pada orang ini. Han Xikong menyipitkan matanya. Han Xikong mengenal kedua tetua alam surga keluarga Xia dengan cukup baik. Ia bahkan pernah bertarung melawan mereka beberapa kali. Seseorang yang dapat melukai keduanya dengan parah hanya dengan satu tebasan pedang pastilah sangat kuat. Kapan benua timur punya kultivator sekuat itu? Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa luput dari perhatiannya? Jika apa yang dikatakan Su Changhe benar, maka guru kedua wanita ini memang layak untuk dijadikan teman. Guru mereka dari mana? Tanah suci mana? Pemimpin puncak awan langit dari Sekte Ilahi Gurun Besar, Ye Xuan. Sekte Dewa Gurun Agung, puncak awan langit. Mendengar ini, seorang lelaki tua yang tampak bijak tiba-tiba muncul dalam pikiran Han Xikong. Orang tua itu telah menekan hampir semua tanah suci teratas di benua timur sendirian. Orang tua itu adalah Tian Xuan. Tian Xuan berasal dari puncak awan langit. Mungkinkah Ye Xuan adalah penerusnya? Jika demikian, maka kekuatannya masuk akal. Seketika, Han Xikong menoleh ke arah Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun. Cahaya misterius melintas di kedalaman matanya. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat mengetahui sekilas bahwa kedua wanita itu memiliki aura unik berupa tulang dewa. Astaga! Keduanya punya tulang dewa berkualitas tinggi. Petik 1. Han Xikong menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi serius. Dalam sistem kultivasi dunia mistik, makin tinggi mutu tulang dewa seseorang, makin besar pula potensi mereka untuk menjadi ahli yang tak tertandingi. Zhuge Yuiwei telah mencapai alam materialisasi tingkat pertama, dan Feng Xiyun merupakan seorang kultivator alam mistik dewa tingkat kedua. Dia tidak menyangka murid-murid Ye Xuan begitu berbakat. Sungguh luar biasa. Ye Xuan sangat beruntung bisa menerima murid. Sepertinya keluarga Lin benar-benar telah menendang lempengan besi. Memikirkan hal ini, Han Xikong hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia juga mengerti mengapa Su Changhe ingin berteman dengan Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun dengan risiko menyinggung keluarga Lin. Tampaknya keluarga Su telah membuat pilihan untuk berpihak pada Sekte Great Wilderness Divine. Sekte Dewa Belantara Agung sangatlah kuat dan merupakan salah satu tanah suci teratas dari Kekaisaran Dewa Yangli, jadi itu memang merupakan pilihan yang baik. Apa yang kalian berdua, peri, ingin lakukan? Kalau kalian berdua tidak keberatan, aku akan segera memerintahkan orang untuk membereskan kekacauan ini. Jangan khawatir, aku sudah memutuskan untuk tidak punya niat jahat. Aku memang bertindak tidak pantas saat itu, dan sekarang aku hanya ingin menebus dosa-dosaku. Kuharap Ketua Ye Xuan bisa memaafkanku. Di kota Qingyang, di bawah perlindungan keluarga Su kita, bahkan keluarga Lin pun tidak akan bisa bergerak dengan mudah. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei mulai ragu-ragu. Dia memiliki kepribadian yang konservatif dan tidak ingin mempermasalahkannya. Bagaimanapun, Lin Dong masih memiliki Sekte Dewa Abadi di belakangnya. Jika mereka terseret ke dalam konflik ini, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah bagi gurunya. Kakak senior, karena Tuan Muda Su telah mengundang kita dengan sangat baik, bagaimana kalau kita pergi dan tinggal selama beberapa hari? Guru sudah pergi menjelajahi daerah sekitar kemarin, dan kita tidak tahu kapan beliau akan kembali. Daripada menginap di penginapan dan mengkhawatirkan balas dendam Lindong, mengapa tidak menginap di kediaman keluarga Su selama beberapa hari saja? Feng Xiyun yang berada di samping pun angkat bicara pada saat ini. Meskipun dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Lin, tentu akan lebih baik jika dia bisa menghindarinya. Bagaimanapun, identitasnya sangat istimewa. Kecuali saat genting, sebaiknya jangan ungkapkan identitasnya. Kalau begitu, kami akan mengikuti saran kakak muda. Zhuge Yuiwei memikirkannya dengan serius dan kemudian menyetujui ide Feng Xiyun. Namun, Zhuge Yuiwei masih mengkhawatirkan Ye Xuan. Pegunungan Dewa Kuno yang dijelajahi Ye Xuan sangatlah berbahaya. Namun, mengingat kekuatan gurunya saat ini,
kecuali dia bertemu dengan penguasa alam mistik yang merupakan keturunan binatang purba, tidak akan ada ancaman baginya. Namun, aura aneh yang dimiliki binatang buas itu mengkhawatirkan. Ia menyesal telah memintanya untuk menyelidiki masalah ini dan merasa sedikit bersalah. Meskipun begitu, yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah berdoa dalam hati agar ia selamat. Bab 410 beraninya kau meniru sang putri. Setelah mendapat persetujuan Zhuge Yuiwei, Feng Xiyun tersenyum dan berkata kepada Su Changhe. Sepertinya kita harus merepotkan Tuan Muda Su untuk beberapa hari ke depan. Jangan khawatir, peri. Ini bukan masalah besar. Tak perlu dihiraukan. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Lindong itu pasti akan membalas dendam sekecil apapun, jadi kita harus hati-hati, kata Su Changhe buru-buru sebelum turun ke bawah. Pada saat ini, di seberang restoran King Yang terdapat restoran mewah lainnya. Lindong ada di restoran itu. Saat ini ia sedang menatap restoran King Yang dengan marah. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Melihat cangkir anggur yang dihiasi batu giok di tangannya, ia marah. Ia menghancurkannya dan berkata kepada bawahannya dengan galak. Awasi pergerakan mereka untukku. Meskipun Han Xikong kuat, dia tidak bisa melindungi mereka selamanya. Aku tidak percaya mereka akan bersembunyi di sana selamanya. Selama orang-orang itu meninggalkan restoran King Yang, Han Xikong tidak punya alasan untuk campur tangan. Saat itu, seorang penjaga di sampingnya berkata dengan cemas, Tuan Muda, masalah ini melibatkan Su Changhe. Haruskah kita kembali dan memberitahu kepala keluarga? Mendengar ini, Lindong tanpa sadar menyipitkan matanya saat dia merenung dengan saksama. Dia bisa saja membiarkan Su Changhe pergi demi Su Tiansheng, tetapi karena orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak bisa disalahkan karena bersikap kejam. Terlebih lagi, di kota King Yang, keluarga Lin dan keluarga Su selalu berselisih. Sebelumnya, ayahnya tidak dapat menemukan alasan yang masuk akal untuk menekan keluarga Su. Kini, tindakan Su Changhe tak diragukan lagi memberinya kesempatan. Tampaknya sudah waktunya untuk memberitahu ayahnya tentang hal ini. Cepat kembali dan ceritakan pada ayahku tentang semua yang terjadi di sini. Baik, Tuan Muda. Sementara Lindong melotot ke arah restoran King Yang, seorang wanita yang sangat cantik saat ini sedang berjongkok untuk membantunya meredakan amarahnya. Begitulah, waktu berlalu dengan lambat. Jalanan yang ramai dipenuhi orang-orang, sama sekali tidak menyadari kekacauan yang akan terjadi di kota King Yang. Saat itu, Su Changhe meninggalkan restoran King Yang dengan senyum di wajahnya. Zhuge Yuiwei, Feng Xiyun, dan Siner mengikutinya dari belakang. Tepat saat mereka hendak menuju ke arah kediaman keluarga Su, sekelompok orang berpakaian jubah hitam tiba-tiba mengepung mereka dan menghalangi jalan. Ekspresi Su Changhe berubah saat melihat itu. Dia tentu tahu bahwa orang-orang ini dikirim oleh Lindong. Tepat ketika dia hendak berbicara, Feng Xiyun, yang berada di sampingnya, berdiri dan berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, kalian cukup cepat. Pada saat ini, rombongan petani itu memberi jalan bagi seorang pemuda berpakaian mewah untuk berjalan perlahan. Pria muda berpakaian bagus ini adalah Lindong. Sudut mulut Lindong melengkung membentuk senyum tipis. Kalian berdua jalang, geraknya cepat banget. Apa kalian pikir kalian aman hanya karena mengandalkan Su Changhe? Mendengar ini, ekspresi Feng Xiyun tidak berubah sedikitpun. Ia menatap para kultivator di sekitarnya dengan acuh tak acuh. Penatua Chen, yang berada di samping Su Changhe, berkata dengan ekspresi serius, Tuan Muda, kalian semua harus berhati-hati. Para kultivator ini tidak lemah. Yang terkuat telah mencapai tingkat ke-6 alam hampa. Itu hanya alam hampa tingkat ke-6. Tetua Chen, Anda seorang kultivator alam hampa tingkat 9. Apa yang perlu ditakutkan? Su Changhe tidak bisa mengerti. Penatua Chen agak tak berdaya. Kultivasinya sendiri sudah diketahui, jadi mustahil Lindong hanya mengirim kultivator alam hampa tingkat 6 untuk menghadapi mereka. Pasti ada kultivator yang lebih kuat dari keluarga Lin yang menunggu. Melihat mereka telah dikepung, senyum di wajah Lindong semakin lebar. Ia menatap Feng Xiyun dengan ekspresi yang sangat arogan. Dasar jalan kecil, bukankah kau tadi sangat sombong? Aku ingin melihat bagaimana kau bisa lolos dari genggamanku hari ini. Feng Xiyun tidak membantahnya. Ia terlalu malas untuk peduli pada Lindong. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah putri dari kerajaan ilahi Yang Li. Jika dia ketakutan dengan pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin dia disebut seorang putri? Benar-benar kurang ajar. Buka mata anjingmu sedikit lebih lebar. Beraninya kau bicara seperti itu pada sang putri. Kurasa keluarga Linmu sudah tidak perlu ada lagi. Saat melihat Lindong berani menghina Feng Xiyun, Siner langsung marah besar. Apa, putri? Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang berbinar. Kamu adalah putri dari kerajaan suci Yang Li. Mata Lindong tanpa sadar melebar karena pupil matanya dipenuhi rasa tidak percaya.
Jika pihak lain itu benar-benar putri dari kerajaan suci Yang Li, keluarga Lin memang dalam masalah. Bagaimanapun, betapapun kuatnya keluarga Lin, mereka hanyalah keluarga di bawah kedaulatan kekaisaran ilahi Yang Li. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan? Berbeda dengan kepanikan Lindong, Su Changhe hampir melompat kegirangan. Ya Tuhan, aku tidak menyangka peri ini adalah putri kerajaan suci. Kali ini saya benar-benar menemukan emas. Hehe. Kalau aku pulang nanti, ayahku pasti akan memujiku. Su Changhe sangat gembira. Saat ini, wajah Lindong sangat pucat. Ekspresinya seperti baru saja makan kotoran. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau adalah putri dari kerajaan ilahi? Mengapa putri dari kerajaan ilahi datang ke kota Qingyang? Mendengar ini, Feng Xiyun tersenyum sambil berbicara dengan elegan. Aku ingin tahu bagaimana Tuan Muda Lin ingin aku membuktikannya. Yah, setidaknya kamu harus punya tanda dari keluarga kerajaan, kan? Maaf sekali. Aku keluar terburu-buru kali ini dan tidak membawanya. Feng Xiyun menggelengkan kepalanya. Dia melarikan diri bersama Siner dengan tergesa-gesa, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk membawa token itu? Sekalipun dia punya waktu, Feng Xiyun pasti tidak akan membawanya, kalau-kalau bisa dilacak oleh keluarga kerajaan. Hehe. Bagaimana mungkin putri kerajaan surgawi tidak memiliki token keluarga kerajaan? Dasar jalang, beraninya kau menyamar sebagai putri. Kau pantas mati 1000 kali. Tak ada yang bisa melindungimu hari ini. Ketika mendengar bahwa Feng Xiyun tidak memiliki token keluarga kerajaan, Lin Dong langsung tertawa. Bab 411 aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Senyum sinis terbentuk di sudut mulutnya. Terlepas dari apakah Feng Xiyun adalah putri dari kerajaan suci atau bukan, selama dia tidak mampu membuktikan identitasnya, Lin Dong akan mampu menanganinya sebagai seorang palsu. Lagi pula, bahkan jika keluarga kerajaan mengejar masalah itu, dia akan punya alasan. Hehe. Kalau saja aku bisa menikmati putri cantik ini, hidupku tidak akan sia-sia. Saat memikirkan hal ini, kilatan cabul melintas di mata Lindong. Adegan Feng Xiyun yang ditaklukkan olehnya sudah terbayang di benaknya. Beberapa saat kemudian, sambil menatap Feng Xiyun, dia melambaikan tangannya. Tangkap semuanya. Siapa yang memberimu nyali untuk melakukan itu? Ketika Su Changhe melihat ini, dia menjadi marah. Hehe. Dia cuma sampah dari keluarga Su. Bawa orang ini kembali juga. Lindong terlalu malas untuk peduli. Saat ini, ia hanya ingin menangkap Feng Xiyun dan membawanya kembali. Setelah kata-kata Lindong terdengar, para kultivator keluarga Lin di belakangnya segera mengambil tindakan. Wajah Penatua Chen muram. Kekuatan spiritualnya melonjak keluar dan menghalangi sebagian besar kultivator. Namun, pada saat ini, dua seberkas cahaya tiba-tiba menyambar dari sudut jalan. Mereka adalah dua lelaki tua berjubah merah, keduanya adalah ahli alam hampa tingkat 9. Melihat ini, ekspresi Penatua Chen berubah drastis. Seperti yang diharapkan, Lindong jelas punya cadangan. Pada saat ini, Han Xikong sedang menyaksikan semua ini dari lantai atas restoran Qingyang. Namun, dia tidak melakukan apapun. Alasannya sangat sederhana. Indra spiritualnya dapat mendeteksi kedatangan seorang ahli yang menakutkan. Tuan muda, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan mereka. Silakan pergi bersama ketiga wanita itu. Penatua Chen mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk memblokir serangan para kultivator saat dia berbicara kepada Su Changhe dengan cemas. Bahkan dengan dua ahli alam hampa tingkat 9 yang menghadapinya, Penatua Chen tidak dirugikan dalam pertempuran ini. Hehe, karena kamu sudah di sini, kenapa kamu pergi? Tiba-tiba, suara arogan terdengar. Beberapa saat kemudian, aura yang kuat meledak, lalu seorang pria parubaya dengan perawakan kekar berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba-tiba muncul. Lin Yuming. Melihat ini, ekspresi Penatua Chen berubah drastis. Lin Yuming adalah kepala keluarga Lin, dan ahli alam surga yang menakutkan. Dengan aku di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Begitu Lin Yuming muncul, dia bertepuk tangan, lalu keluarlah kekuatan dahsyat yang melukai Tetua Chen dengan parah. Jika Penatua Chen tidak bereaksi tepat waktu, dia pasti sudah mati. Tepat pada saat ini, aura lain yang sangat menakutkan tiba-tiba turun. Lin Yuming, dasar brengsek, kalau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala putra kesayanganku, aku akan memotongmu berkeping-keping. Begitu ia selesai berbicara, seorang pria parubaya dengan tatapan berwibawa tiba-tiba muncul. Ia memegang pedang besar di tangannya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Su Changhe sangat gembira saat melihat Su Tiansheng. Kegugupannya pun sirna. Nak, jangan khawatir, ayahmu ada di sini. Tak seorang pun akan bisa menyentuhmu hari ini. Suara Su Tiansheng terdengar agung, dan matanya dipenuhi amarah. Ia tidak menyangka ada orang yang berani menindas putra kesayangannya di wilayah kekuasaannya sendiri.
Dalam sekejap, Su Tiansheng sudah tiba di depan Su Changhe. Ia memeriksa luka-luka tetua Chen dan langsung menjadi semakin marah. Aku nggak ngangka keluarga Linmu bakal segampang itu. Kamu malah menindas orang dengan angka. Baiklah. Kalau begitu, biarkan aku merasakan kemampuan keluarga Lin. Begitu dia selesai berbicara, pedang besar di tangan Su Tiansheng mengeluarkan ki pedang tajam yang membelah langit dan menebas ke arah Lin Yuming. Lin Yuming mendengus dingin, dan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya juga tersapu keluar saat dia mulai melawan Su Tiansheng. Mereka berdua adalah pakar alam surga, dan telah menjadi rival selama bertahun-tahun. Mereka sama-sama sebanding dalam pertemuan mereka di masa lalu. Namun, kemarahan Su Tiansheng kali ini membuatnya mampu menguasai keadaan. Sementara dua ahli alam surga bertarung, para kultivator di sekitar mereka tidak tinggal diam. Sekarang Penatua Chen telah terluka parah dan tidak dapat melawan lagi. Tidak diragukan lagi inilah saat terbaik untuk mengalahkan Su Changhe dan yang lainnya. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di samping Su Changhe. Lelaki tua ini adalah Penatua Lin. Sialan, itu ahli alam surga lainnya. Aku tidak menyangka keluarga Su akan mengirim semua ahli alam surga mereka. Ini akan sulit. Melihat ini, Lin Dong mengumpat dalam hati. Tak lama kemudian, ia buru-buru mundur ke belakang bawahannya. Pada akhirnya, hasil pertarungan ini bergantung pada Su Tiansheng dan Lin Yuming. Kedua belah pihak melepaskan kekuatan dahsyat mereka masing-masing dan saling bertabrakan di langit. Gelombang kejut yang dahsyat itu menimbulkan kerusakan di tanah, retakan muncul di tanah, dan banyak bangunan hancur. Hehe, aku tak percaya kau belum membuat kemajuan apapun setelah lebih dari 10 tahun. Su Tiansheng semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Pedang di tangannya menciptakan ki pedang yang memenuhi langit, menekan Lin Yuming. Serangan Su Tiansheng kadang-kadang melukai Lin Yuming. Seiring berlalunya waktu, aura Lin Yuming mulai berkurang, dan sosoknya mulai terlihat sedikit menyedihkan. Meskipun kekuatan keseluruhan keluarga Su memang lebih rendah dibandingkan keluarga Lin, Su Tiansheng memiliki tulang dewa yang sangat kuat. Sebelum ini, Su Tiansheng pernah bertarung melawan dua orang jagoan alam surga tanpa pernah dirugikan. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa keluarga Su mampu membangun dirinya di kota Qingyang. Su Tiansheng, jangan bilang kau ingin melawan keluarga Lin sampai mati hanya demi 3 gadis kecil. Setelah menyadari bahwa ia bukan tandingan Su Tiansheng, Lin Yuming mulai mengancamnya. Yang mengejutkannya adalah keluarga Su, yang selalu konservatif, tampak menjadi gila hari ini. Bahkan Su Tiansheng, lelaki tua ini, telah mengambil tindakan sendiri. Ini sungguh aneh, bukan? Kau bercanda. Kau sudah mengirim orang untuk menindas putraku tersayang. Apa kau pikir aku akan menahan diri lagi? Bibir Su Tiansheng melengkung membentuk seringai, dan pedang di tangannya menjatuhkan Lin Yuming dari langit dengan serangan yang kuat. Tubuh Lin Yuming terbanting ke tanah, dan sebuah lubang besar muncul di lokasi benturan. Puff! Lin Yuming tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Ia pun dengan cepat menghancurkan sebuah token di cincin penyimpanannya. Dengan cepat, bayangan hitam muncul di sekelilingnya satu demi satu, melingkupi seluruh jalan. Mereka adalah para ahli keluarga Lin. Melihat ini, ekspresi Su Tiansheng berubah. Jelaslah bahwa keluarga Lin telah menyiapkan penyergapan di jalan. Bab 412 Kekuatan Pedang Langit Awan. Su Tiansheng, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu boleh pergi bersama keluarga Sumu, tapi ketiga wanita ini harus tetap tinggal. Kalau tidak, kamu akan menyatakan perang terhadap keluarga Linku. Lin Yuming perlahan berdiri, senyum dingin di wajahnya. Sebelumnya, Lin Dong sudah menceritakan semuanya kepadanya. Namun, Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Lin. Karena itu, mereka harus diberi pelajaran yang baik. Dia ingin menggunakan ini untuk memberitahu dunia tentang konsekuensi menyedihkan karena menyinggung keluarga Lin. Yang paling penting adalah dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei sebenarnya memiliki tulang dewa bawaan. Dia benar-benar telah menemukan fisik yang langka, dan ada dua di antaranya sekaligus. Seketika, Lin Yuming berubah pikiran dan ingin menggali tulang dewa bawaan di tubuh mereka. Selama dia memperoleh 2 potong tulang dewa bawaan ini, dia akan dapat memindahkannya ke tubuh Lin Dong melalui metode khusus. Karena itu pula dia tidak ragu menggunakan kekuatan keluarga Lin untuk mengepung jalan dan bahkan menyinggung Su Tiansheng. Akan tetapi, meskipun anak buahnya telah mengepung jalan, situasinya tidak terlalu optimis. Atribut Su Tiansheng yang semakin kuat saat menghadapi lawan yang kuat sungguh luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk mengancam mereka dengan kata-katanya. Setidaknya, dia harus mengalahkan Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei untuk saat ini. Sedangkan untuk keluarga Su, dia akan menanganinya secara perlahan di masa mendatang. Melihat ini, ekspresi Su Tiansheng pun menjadi serius. Ia bingung harus memilih apa.
Lagi pula, dia tidak tahu apakah Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei terlalu penting bagi Ye Xuan. Jika itu hanya murid biasa, maka meskipun mereka menyinggung keluarga Lin dengan cara apapun, mereka mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Pada saat ini, Feng Xiyun berjalan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia menatap Su Tiansheng yang berwajah serius, lalu tersenyum tipis. Tuan Su, kita sudah merepotkan keluarga Su untuk urusan hari ini. Kita tidak bisa berkorban lagi. Kami akan mengingat kebaikan keluarga Su hari ini. Jika kami bisa pulang dengan selamat, kami pasti akan membalas kebaikan keluarga Su di masa mendatang. Melihat ini, hati Su Tiansheng langsung tergerak, dia pun memandang Feng Xiyun dengan sudut pandang baru. Ia tidak menyangka di usia semuda itu, dalam situasi darurat seperti itu, ia masih bisa bersikap begitu tenang dan kalem, bahkan bagi mereka, ia adalah orang yang punya perasaan mendalam. Lupakan saja. Bukankah itu hanya keluarga Lin? Jadi kenapa kalau aku menghajarnya? Gadis kecil, jangan khawatir. Berdasarkan kata-katamu saja, tuan ini pasti akan menangani masalah ini. Kau mencari kematian. Melihat ini, mata Lin Yuming menjadi dingin, dan dia hendak memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Pada saat ini, Zhuge Yuiwei berdiri. Dengan lambaian lengan bajunya, pedang langit awan yang bersinar terang tiba-tiba muncul. Seketika, tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada pedang langit awan. Mungkinkah harta ajaib Xuanni ini adalah pedang awan langit? Bukankah ini harta karun Tian Xuan? Bagaimana gadis kecil ini bisa mendapatkannya? Ekspresi Lin Yuming berubah saat melihat ini. Sebagai kultivator generasi sebelumnya, hampir semua orang mengetahui reputasi pedang langit awan. Bagaimanapun, pemilik pedang langit awan adalah sosok mengerikan yang menebarkan ketakutan di hati semua tanah suci tingkat atas. Dia adalah mantan tetua utama puncak langit awan dan seorang ahli tingkat tertinggi yang telah gugur 100 tahun yang lalu, lelaki tua Tian Xuan. Hahaha, itu benar-benar pedang langit awan. Su Tiansheng tidak dapat menahan tawa ketika melihat ini. Saat Yun Tianjian muncul, dia sudah mengerti betapa pentingnya identitas Zhuge Yuiwei. Pedang langit awan adalah simbol warisan puncak langit awan. Dengan pedang langit awan di tangan Zhuge Yuiwei, itu berarti ia adalah pewaris puncak langit awan berikutnya. Ini sudah cukup untuk membuktikan kedudukan Zhuge Yuiwei di hati Ye Xuan. Tadi, dia masih ragu apakah kedua orang ini layak mendapatkan perlindungan penuhnya. Lalu, apa lagi yang perlu diragukan? Pada saat ini, Lin Yuming tidak dapat menahan ekspresi ketakutannya. Zhuge Yuiwei menatapnya dengan dingin, lalu berjalan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan tatapan tenang. Aku murid pertama dari tetua utama puncak awan langit Sekte Dewa Belantara Agung, Ye Xuan, Zhuge Yuiwei. Begitu kata-katanya terucap, pupil semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak mengecil, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa? Ye Xuan, bagaimana ini mungkin? Di sampingnya, wajah Lindong tanpa sadar memucat, sementara hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi pedang awan langit di tangan Zhuge Yuiwei merupakan tamparan di wajahnya. Orang lain mungkin tidak mengenal nama Ye Xuan, tetapi dia berbeda. Alasannya sederhana. Gurunya adalah Sumobai dari Kuil Abadi, dan dia pernah bertarung langsung dengan Ye Xuan sebelumnya. Yang terpenting, saat Sumobai dan Ye Xuan bertarung, ia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Ia bahkan lebih terkejut lagi ketika melihat Ye Xuan melukai dua petarung kuat dari alam tersembunyi surga dengan satu serangan. Namun, sayang sekali dia sama sekali tidak memperhatikan Zhuge Yuiwei karena tertarik pada Ye Xuan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani memprovokasi Zhuge Yuiwei? Sekarang setelah dia melihat Zhuge Yuiwei memperlihatkan pedang awan langit, bagaimana mungkin Lindong tidak mengerti orang macam apa yang telah dia provokasi? Dalam sekejap, wajah Lindong pucat pasi, tubuhnya gemetar tak terkendali. Sekte Dewa Kehancuran Besar merupakan tanah suci teratas yang setingkat dengan Kuil Abadi, dan kekuatan keseluruhannya bahkan melampaui Kuil Abadi. Ketika Lin Yuming mendengar nama Zhuge Yuiwei, wajahnya berubah pucat. Dia menatap putranya dan hampir muntah darah. Orang tak berguna ini sungguh tidak kompeten, meskipun dia mengatakan kepadanya bahwa kedua gadis kecil ini hanyalah kultivator biasa. Bukankah ini penipuan total? Guru, apa yang harus kita lakukan? Dua pengawal kuat keluarga Lin datang ke punggung Lin Yuming dan bertanya dengan khawatir. Beberapa waktu lalu, kabar bahwa Ye Xuan telah melukai dua pendekar alam surga tersembunyi dengan satu tebasan pedang telah tersebar ke seluruh benua timur, jadi mereka tentu telah mendengarnya. Sialan, pantas saja Su Tiansheng berusaha keras melindungi kedua gadis kecil ini. Sepertinya dia berencana bergabung dengan Sekte Dewa Hutan Belantara Agung. Masalah ini sudah menjadi rumit, Ying-Ying. Feng Xiyun tidak dapat menahan rasa penasarannya saat melihat ekspresi serius keluarga Lin. Kakak senior, dari mana asal pedang panjang di tanganmu?
Kenapa mereka begitu takut saat melihatnya? Zhuge Yuiwei juga agak bingung. Aku juga tidak terlalu yakin, tapi guruku bilang kalau pedang Yuntian ini sepertinya senjata sakti para tetua puncak Yuntian. Terlebih lagi, reputasi pedang langit awan dibangun oleh pendirinya, Pak Tua Tianxuan. Namun, guru tidak menyebutkan detail spesifiknya. Namun, guruku juga memerintahkanku untuk mengeluarkan pedang langit awan jika aku menghadapi bahaya. Bab 413 Sang Santa dan Sang Santa Wanita. Ya Tuhan, aku tidak menyangka Grandmaster kita begitu kuat. Bahkan senjatanya saja sudah cukup untuk menakuti keluarga Lin. Ketika Feng Xiyun mendengar ini, matanya bersinar. Tampaknya masalah hari ini dapat diselesaikan. Seperti yang diharapkan dari guru, dia benar-benar meninggalkan kartu truf untuk kakak senior. Petik 1. Suasana langsung berubah sangat canggung. Wajah Lin Dong pucat pasi, menatap Lin Yuming dengan cemas. Sialan, dasar bocah, kau sudah bikin masalah. Aku akan menghajarmu nanti saat aku kembali. Saya sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk lebih menahan diri selama periode waktu ini, tapi lihatlah apa yang telah kau lakukan. Seharusnya kau senang guru mereka tidak ada di kota Qingyang. Kalau tidak, bahkan Sekte Dewa Abadi pun takkan bisa menyelamatkanmu. Lin Yuming memasang ekspresi jengkel di wajahnya. Mendengar ini, wajah Lin Dong menjadi semakin pucat, sementara hatinya dipenuhi penyesalan. Namun, Lin Yuming juga menyadari bahwa sekarang bukan saatnya mengkritik Lin Dong. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah yang ada. Dia memaksakan senyum dan menatap Zhuge Yuiwei dengan senyum patuh. Aku tidak menyangka kau murid dari Sekte Dewa Gurun Raya. Untungnya, kita tidak bertengkar tadi. Kebetulan aku punya hubungan baik dengan Ketua Gao Sun. Seandainya aku tahu kalian berdua dari Sekte Dewa Gurun Raya, keluarga Linku pasti akan memperlakukan kalian dengan sangat baik. Untungnya, kita terhindar dari skenario terburuk. Lin Yuming menampakkan ekspresi kesakitan di wajahnya saat ia memberikan penampilan yang layak mendapat Oscar. Ketika Lin Dong melihat ini, sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Seperti yang diharapkan dari ayahnya, kulitnya memang setebal dinding besi. Bagaimana mungkin Zhuge Yuiwei tidak mengetahui niat Lin Yuming? Namun, Ye Xuan tidak ada di sisinya saat ini, jadi tidak baik membesar-besarkan masalah ini. Papa. Pada saat ini, tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari sebuah gedung tinggi tak jauh dari sana. Mendengar itu, semua orang menoleh ke arah suara. Mereka melihat 3 orang di atas gedung tinggi. Seorang pemuda tampan berdiri di tengah, dan 2 pria tua duduk di belakangnya. Pemuda itu berpakaian hijau dan memiliki sikap yang luar biasa. Seru banget. Aku nggak ngangka bisa lihat pertunjukan sebagus ini di kota Qingyang. Bibir pemuda itu melengkung membentuk lengkungan ketika dia memuji penampilan itu dengan nada menggoda. Kemudian, dia mengacungkan jempol pada Lin Yuming. Namun, yang membingungkan semua orang adalah Lin Yuming tidak marah dengan perilaku provokatif pemuda itu. Sebaliknya, ada rasa hormat di wajahnya. Melihat ini, Feng Xiyun sedikit bingung. Siapa orang ini? Kenapa kepala keluarga Lin begitu takut padanya? Zhuge Yuiwei pun menggelengkan kepalanya, yang menunjukkan bahwa dia juga tidak mengenali pemuda ini. Namun, pada saat itu, Su Changhe, yang berada di samping mereka, menjadi ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Astaga! Itu Santo, Mo Beichen. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei mengerutkan kening. Sepertinya latar belakang pemuda ini cukup menakutkan. Su Changhe segera berkata, Mo Beichen berasal dari keluarga Mukuno. Dia terlahir dengan tubuh Dao. Dia adalah orang suci dari Sekte Dewa Gunung Surgawi. Meskipun masih muda, dia sudah mencapai alam materialisasi tingkat ke-9. Bakatnya sungguh luar biasa, dan Sekte Dewa Gunung Surgawi menaruh harapan besar padanya. Konon, dia punya peluang besar untuk menjadi ahli alam abadi tersegel di masa depan. Dia dianggap setara dengan saintes dari Sekte Jade Lake Divine, Peri Reinkarnasi, dan Baili Dongjun dari Sekte Supreme Divine. Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei saling berpandangan ketika mendengar ini. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Orang ini sebenarnya adalah ahli alam materialisasi tingkat 9. Tak heran jika ia adalah orang suci dari Sekte Dewa Gunung Surgawi. Bahkan murid tertua Sekte Dewa Gurun Agung, Hua Rufeng, hanyalah seorang ahli alam materialisasi tingkat ke-5. Pada saat itu, Zhuge Yuiwei merasakan tekanan. Sebelum mereka meninggalkan Sekte Great Wilderness Divine, Ye Xuan telah menginstruksikannya untuk memperluas wawasannya sambil berlatih di dunia luar dan melihat para jenius tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Jangan bangga dengan pencapaianmu sendiri. Kamu harus mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Dibandingkan dengan Zhuge Yuiwei, Feng Xiyun tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Zhuge Yuiwei adalah penerus puncak awan langit, bukan dia. Dapat dikatakan bahwa kedatangan Mo Beichen telah membuat situasi yang awalnya canggung menjadi semakin menyedihkan.
Semua orang menatap gedung itu dengan ekspresi serius. Tentu saja, mereka tidak takut pada Mu Beichen sendiri, melainkan pada dua lelaki tua di sampingnya. Salah satu dari mereka memiliki aura seluas lautan. Jelas sekali bahwa dia setidaknya seorang kultivator alam penguasa mistik. Mendesis. Seperti yang diharapkan dari keturunan langsung keluarga kuno. Dia benar-benar memiliki penjaga kerajaan mistis di sisinya. Ketika Su Tiansheng melihat ini, pupil matanya mengecil, dan dia menarik napas dalam-dalam. Seorang ahli alam penguasa mistik berada di luar kemampuannya untuk menghadapinya. Saat itu, Lindong begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan ia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Namun, pada saat itu, ada seberkas cahaya terang di langit. Beberapa sosok tiba-tiba muncul di sisi lain gedung. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas, dan langsung tercengang. Sesosok kecantikan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di sana. Ia melayang di langit tanpa alas kaki, dan dua lonceng tergantung di pergelangan kakinya. Auranya menunjukkan bahwa dia sangat dekat dengan alam hampa. Bab 414 Pertemuan Para Jenius. Su Changhe tercengang. Meskipun tuan muda seperti dia biasanya sombong dan angkuh, mereka hanya sombong di dalam kota Qingyang. Jika mereka bertemu orang-orang penting ini, mereka akan menjadi penurut seperti anjing. Melihat peri reinkarnasi muncul, Mu Beichen sedikit mengangkat kelopak matanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun padanya. Sebaliknya, tatapannya kembali ke Lin Yuming. Hari ini, jika bukan karena penampilan penuh semangat kepala keluarga Lin, aku tidak akan bisa menyaksikan pertunjukan yang tidak tahu malu seperti itu. Dibandingkan dengan kepala keluarga Lin, aku agak malu. Aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa setidak tahu malu itu. Ketika Lin Yuming mendengar ini, bibirnya berkedut. Dia tahu betul bahwa Mu Beichen sengaja mengejeknya. Namun, identitas pihak lain begitu mengerikan sehingga ia tidak berani membantah. Namun, ia juga bingung. Mengapa para jenius tak tertandingi dari kekaisaran ilahi Yang Li ini tiba-tiba muncul di kota Qingyang? Ekspresi semua orang berubah serius. Jika ada seseorang yang masih bisa mempertahankan ekspresi tenangnya, itu adalah Feng Xiyun. Bagaimanapun, dia adalah putri dari kekaisaran ilahi Yang Li. Tuan mudamu benar-benar pandai bercanda. Beraninya orang tua ini membuat keributan di depan tuan mudanu. Lin Yuming memaksakan senyum dan hendak menjelaskan. Namun, Mu Beichen melambaikan tangannya dan memotongnya dengan kasar, mengabaikan Lin Yuming sepenuhnya. Baiklah. Aku terlalu malas mendengarkanmu. Kemudian, tatapan Mu Beichen jatuh pada Zhuge Yuiwei, dan ia sedikit terkejut dengan temperamen Zhuge Yuiwei yang dingin dan acuh tak acuh. Tentu saja, dia hanya sedikit terkejut. Lagi pula, sebagai orang suci dari keluarga kuno, dia telah melihat lebih banyak hal dalam hidup. Apa yang dia hargai bukan hanya kecantikan, tetapi juga kekuatan absolut. Pedang Langit Awan. Saat itu, kekuatan kepala suku Tian Xuan luar biasa. Dia bisa dibilang yang terkuat di dunia kuno. Aku tidak menyangka 100 tahun setelah kematiannya, hartanya akan jatuh ke tanganmu. Mata Mu Beichen dipenuhi penyesalan. Peri, bolehkah aku melihat pedang awan langit? Mendengar ini, Zhuge Yuiwei bingung. Mu Beichen tidak membantah kata-katanya, tetapi berkata sambil tersenyum. Kadang-kadang, kualitas artefak tidaklah penting, melainkan siapa pemiliknya. Hanya yang lemah yang akan mengandalkan artefak. Bagi mereka yang benar-benar kuat, terutama para kultivator pedang, bahkan pedang kayu pun dapat melepaskan ki pedang yang paling mempesona dan kuat. Waktu aku masih muda, kudengar ketua sekte Dewa Gurun Agung, Tian Xuan, memasuki medan perang kuno sendirian. Ki pedangnya menyapu ribuan mil dan menghentikan invasi berbagai ras. Dia bagaikan dewa saat itu. Meskipun tingkat pedang langit awan tidak istimewa, itu sudah menjadi bagian dari legenda itu. Mendengar kata-kata Mu Beichen, Zhuge Yuiwei akhirnya mengerti. Saat pertama kali menerima pedang ini dari Ye Xuan, ia penasaran mengapa Yue Lun menunjukkan ekspresi seperti itu. Ia tidak tahu bahwa pedang Cloud Sky merupakan bagian dari prestasi legendaris tersebut. Ketika memikirkan hal ini, Zhuge Yuiwei merasa sangat senang karena Ye Xuan sangat menghargainya hingga memberinya pedang berharga ini. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihatnya. Zhuge Yuiwei menatap Mu Beichen, lalu menyerahkan pedang langit awan kepadanya. Melihat ini, Mu Beichen mengambil pedang Cloud Sky dengan ekspresi serius dan hati-hati memeriksa pedang itu. Seperti yang diduga, pedang awan langit berisi sisa-sisa ki pedang penghancur milik Tian Xuan. Ia bukan hanya seorang jenius tak tertandingi dengan tubuh Dao, tetapi juga seorang jenius yang terobsesi dengan Dao pedang. Setiap kali ia bertemu pedang tak tertandingi, ia tak bisa tidak mengaguminya. Orang suci dari keluargamu pasti sedang dalam suasana hati yang baik sehingga datang jauh-jauh ke kota Qingyang untuk melihat pedang. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Mu Beichen melirik ke arah suara itu.
Su Changqing, aku tidak menyangka kamu akan datang dan ikut bersenang-senang. Mo Beichen menatap pedang Cloud Sky di tangannya saat dia berbicara. Su Changqing tidak repot-repot memperhatikannya. Tatapannya tertuju pada peri reinkarnasi, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan. Peri reinkarnasi, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi. Sudut mulut peri reinkarnasi berkedut. Kalau bukan karena harus menjaga citra publiknya, dia pasti sudah menamparnya. Dari mana datangnya takdir sialan ini? Pria ini sudah menguntitnya selama sebulan. Apa dia benar-benar berpikir dia tidak menyadarinya? Tolong jangan bicara omong kosong, kata peri reinkarnasi itu dengan acuh tak acuh sambil memalingkan wajahnya, bahkan tidak repot-repot melihat Su Changqing. Pada saat ini, Mo Beichen selesai mengagumi pedang Cloud Sky dan mengembalikannya ke Suge Yuiwe. Ini benar-benar pedang yang tak tertandingi. Layak menjadi senjata ketua Tian Xuan. Saya harap Anda akan menjaganya dengan baik dan menjunjung tinggi reputasinya. Suge Yuiwe mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Tatapan mata Mo Beichen kemudian tertuju pada Lin Yuming, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Dia selalu tidak menyukai orang-orang yang menindas yang lemah, terutama orang-orang seperti Lin Yuming yang berkulit tebal ini. Tepat saat dia hendak bergerak, beberapa kultivator tiba-tiba turun dari langit dan menghalangi Mo Beichen. Sebaliknya, saat Lindong melihat para kultivator ini, matanya tanpa sadar dipenuhi kegembiraan saat dia buru-buru berlutut. Lindong memberi salam kepada guru dan paman seperguruan. Beberapa saat yang lalu, Lindong merasa bahwa ia pasti akan mati. Untungnya, Sun Mobai dan beberapa tetua dari Sekte Dewa Abadi benar-benar datang di saat kritis ini. Su Mobai pertama kali menatap Lindong, sebelum tatapannya mendarat pada Mo Beichen. Mo Beichen, muridku terlalu tidak peka dan secara tidak sengaja menyinggungmu. Saya berharap Santo dapat memaafkannya atas nama saya. Mo Beichen tertawa dan tersenyum. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa orang yang diprovokasi oleh murid berhargamu itu adalah aku? Tentu saja, jika Sun Mobai tidak tiba-tiba muncul, dia tidak akan keberatan membantu Suge Yuiwe dan yang lainnya menghadapi Lindong. Bab 415 kata yang membuat seseorang gemetar. Akan tetapi, sekarang para penggarap Sekte Dewa Abadi telah tiba, tentu saja tidak ada gunanya baginya untuk mengambil tindakan. Sun Mobai tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Ia baru saja tiba di kota Qingyang dan langsung menyadari bahwa Mo Beichen hendak menyerang Lindong. Karena itu, ia bergegas datang untuk menghentikannya. Akan tetapi, dia tidak begitu jelas mengenai alasan di balik pertengkaran itu. Lindong, apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh Lindong gemetar tak terkendali, wajahnya dipenuhi ketakutan. Namun, pada akhirnya, ia tak berani menyembunyikan apapun. Setelah mengetahui kebenarannya, raut wajah Sun Mobai menjadi dingin. Ketika tatapannya tertuju pada Suge Yuiwe di tengah kerumunan, ia menggigil tanpa sadar. Dia benar-benar murid yang berkhianat. Sun Mobai langsung murka dan menamparkan Lindong tanpa ragu sedikitpun. Telapak tangannya yang tirani menghantam wajah Lindong tanpa ampun, menyebabkan wajah Lindong langsung berubah bentuk. Beberapa giginya bahkan rontok saat ia ditampar tanpa ampun ke tanah. Ketika Lin Yuming, yang berada di samping, melihat ini, dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sun Mobai adalah sesepuh Sekte Dewa Abadi, jadi mengapa dia takut pada Ye Xuan? Mungkinkah kekuatan Ye Xuan sebegitu mengerikannya? Namun, ia tak berani mengeluh meski melihat Lindong ditampar. Lagi pula, Sun Mobai adalah guru putranya. Setelah melakukan semua ini, Sun Mobai bergegas menghampiri Suge Yuiwe dan berkata dengan wajah penuh ketulusan, Nona, semua ini karena aku gagal mendisiplinkannya dengan ketat sehingga dia berani melakukan kejahatan keji seperti itu. Aku harap kalian berdua bisa mengampuninya kali ini demi aku. Di masa depan, saya pasti akan mendisiplinkannya dengan tegas. Hal seperti itu pasti tidak akan terjadi lagi. Sebenarnya, Suge Yuiwe tidak keberatan. Lagi pula, ia tidak ingin terlalu merepotkan gurunya. Namun, sudut mulut Feng Xiyun melengkung indah saat dia berkata dengan senyum nakal, Penatua Sun, meskipun Anda memiliki kedudukan yang tinggi, mencoba menyelesaikan masalah ini hanya dengan beberapa kata saja masih agak tidak pantas, bukan? Begitu dia selesai berbicara, wajah Sun Mobai langsung muram. Namun, ketika dia mengingat kekuatan Ye Xuan yang mengerikan, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya. Meskipun Sun Mobai dapat menahannya, dua tetua Sekte Dewa Abadi lainnya tidak dapat menahannya. Anak kecil yang belum pernah melihat dunia luar berani menawar dengan kita. Apa kau benar-benar berpikir Sekte Dewa Abadi takut pada Sekte Dewa Gurun Besar? Apa kau benar-benar berpikir Ye Xuan bisa melindungimu? Bahkan jika Ye Xuan ada di sini hari ini, dia tidak akan berani berteriak padaku. Kau pikir kau siapa? Begitu dia mengatakan hal itu, suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi menyesakkan. Menarik.
Mungkinkah Sekte Dewa Abadi akan bertindak melawan Sekte Dewa Gurun Besar? Melihat ini, semua orang menunjukkan ekspresi penuh harap. Aku akan mengatakan apapun yang ingin kukatakan. Apa urusanmu? Melihat sikap sombong pihak lain, Feng Xiyun tidak dapat menahannya, terutama mengingat fakta bahwa si penatua telah mengabaikan gurunya. Feng Xiyun tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina gurunya, yang dianggapnya sebagai penyelamatnya. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya dunia ini, gadis kecil. Bahkan ketua sekte Great Wilderness Divine, Gongsun Souyue, harus bersikap sopan kepadaku, apalagi gadis kecil sepertimu. Tatapan mata Feng Xiyun langsung berubah dingin saat mendengar ini. Indra spiritualnya tiba-tiba memasuki cincin penyimpanan, bersiap untuk menghancurkan jimat komunikasi. Selama dia melakukannya, jenderal yang ditugaskan di kota Qingyang akan segera menerima berita dan datang membantunya. Ini sebenarnya kartu truf Feng Xiyun. Semua prajurit dan jenderal yang menerima sinyal khusus dari jimat komunikasi harus bergegas tanpa ragu-ragu. Tepat saat dia hendak menghancurkan jimat komunikasi, situasinya berubah lagi. Kalian dari Sekte Dewa Abadi benar-benar sombong. Siapa itu? Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar ini. Suara ini sepertinya datang dari jarak puluhan mil, dan mengandung jejak tekanan spiritual. Tetua yang berbicara sebelumnya, Li Xiyuan, terkejut. Dia tahu bahwa tekanan spiritual itu berasal dari seorang ahli alam penguasa mistik. Bagaimana mungkin? Seorang ahli alam penguasa mistik telah muncul. Di gedung tinggi, Mo Beichen dan peri reinkarnasi, serta rombongan mereka, semuanya terkejut. Paman Situ, apakah orang ini sangat kuat? Peri reinkarnasi membisikkan pertanyaan itu. Walinya, Situ Mo, terkejut. Ia bisa dengan jelas merasakan tekanan spiritual dari suara itu. Orang itu adalah ahli alam penguasa mistik, kata Situ Mo dengan ekspresi serius. Kekuatannya sungguh mengerikan. Tekanan spiritual yang kurasakan setajam pedang. Begitu dia selesai berbicara, ki pedang yang menyilaukan turun dari langit seperti air deras menuju Li Xiyuan. Ekspresi Sun Mobei berubah saat melihat ini. Ia segera bergabung dengan Li Xiyuan dan tetua lainnya untuk melawan ki pedang yang mengerikan itu. Ledakan. Kedua energi kuat itu bertabrakan satu sama lain, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Tanah yang keras retak terbuka, dan banyak bangunan berubah menjadi debu. Sun Mobei dan yang lainnya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghalangi ki pedang. Bab 416 rekan setim yang tidak berguna. Semua orang mendongak. Di langit, seorang pria berpakaian putih mendekat sambil memegang pedang di tangannya. Itu guru. Guru akhirnya kembali. Wajah Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat sosok di langit. Dibandingkan dengan kegembiraan mereka, orang banyak itu malah merasakan keterkejutan. Salah satu tetua Sekte Dewa Abadi adalah ahli alam penguasa mistik. Meski begitu, mereka bertiga berhasil menangkis ki pedang Ye Xuan. Apakah itu Ye Xuan? Dia masih sangat muda. Mata peri reinkarnasi berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Dia belum pernah mendengar tentang Ye Xuan sebelumnya. Lalu, ketika rumor mulai bermunculan, dia menganggapnya berlebihan. Namun, dia sekarang telah menyaksikan kekuatannya dengan mata kepalanya sendiri. Bukankah dia seharusnya menjadi ahli alam surga? Kapan dia mencapai alam penguasa mistik? Aku tidak yakin. Situ mau menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam-dalam. Aku tidak menyangka Sekte Dewa Gurun Agung akan memiliki ahli alam penguasa mistik lainnya. Sepertinya pengaruh mereka akan semakin kuat. Ki pedang Ye Xuan sangat mengerikan. Bahkan aku tidak bisa menandingi pencapaiannya dalam dao pedang. Peri reinkarnasi terkejut mendengar hal ini. Paman Situ, itu tidak mungkin benar. Dia hanya ahli alam mistik tingkat awal, sementara kau ahli alam mistik tingkat menengah. Terkadang, tingkat kultivasi seseorang tidak selalu menentukan kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Ye Xuan adalah contoh yang bagus untuk hal ini. Aku bisa merasakan jejak niat pedang yang sangat samar padanya. Lagi pula, Ketua Tian Xuan tidak pernah menceritakan asal-usulnya secara detail saat itu. Orang ini kemungkinan besar naik dari alam bawah. Jejak samar niat pedang kemungkinan besar berasal dari niat pedang yang ia pahami di alam bawah, yang terhapus oleh lorong alam saat ia merekonstruksi tubuhnya. Mendengar kata-kata Situ Mo, peri reinkarnasi menjadi semakin penasaran. Semua orang tahu bahwa siapapun yang dapat naik dari alam yang lebih rendah adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan bakat yang luar biasa. Tentu saja, ini pedang bermata dua. Jika para jenius tak tertandingi ini tidak membangkitkan tulang dewa, bakat kultivasi mereka tentu akan jauh lebih rendah daripada para penghuni dunia mistik. Mo Beichen dan kedua pengawalnya sama-sama terkejut dengan ki pedang Ye Xuan. Rasa tertindas yang tak tertandingi itu melanda semua orang, membuat mereka tak mampu mengangkat kepala. Generasi Tian Xuan tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali prestasinya yang tak terkalahkan saat itu. Tampaknya penggantinya juga sama mendominasinya. Su Changhe adalah orang pertama yang bereaksi.
Ia segera berlari menghampiri pria itu dan menyanjungnya. Setelah melihat Ye Xuan muncul, dia akhirnya menghela napas lega. Situasinya tadi terlalu menakutkan. Jika Ye Xuan tidak muncul, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Hehe, aku ingin lihat siapa yang berani mendekati kita sekarang. Ye Xuan tiba-tiba merasa ini agak konyol. Setelah kemunculannya, yang paling heboh bukanlah Feng Xiyun atau Zhuge Yuiwei, melainkan pria ini. Jika seseorang yang tidak tahu apa-apa melihat ini, mereka mungkin berpikir bahwa orang ini adalah murid Ye Xuan. Melihat ini, Feng Xiyun tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Di sisi lain, Zhuge Yuiwei menatap Su Changhe dengan wajah penuh penghinaan. Kemudian, ia segera berlutut dan bersujud kepada Ye Xuan dengan tatapan hormat. Yuiwei menyapa guru. Mata Ye Xuan berkilat dingin saat dia menatap Sun Mobai dan yang lainnya. Dia baru pergi sebentar, dan seseorang telah menindas murid-muridnya. Lebih jauh lagi, mereka juga meremehkan Sekte Dewa Gurun Agung. Jika aku ingat dengan benar, kaulah yang mengatakan bahwa bahkan jika ketua sekte dari Sekte Dewa Gurun Besar ada di sini, dia harus bersikap sopan kepadamu, kan? Berdasarkan kalimat ini, haruskah aku berasumsi bahwa Sekte Dewa Abadi menyatakan perang terhadap Sekte Dewa Gurun Besar? Mendengar ini, raut wajah Sun Mobai berubah. Ia tahu keadaan telah memburuk. Mendengar ini, wajah Li Xiyuan langsung muram. Tadi dia hanya bersikap biasa saja di depan semua orang. Bagaimana mungkin dia tahu kalau Ye Xuan akan muncul tiba-tiba? Bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Gongsun Shouyue adalah master sekte dari Sekte Dewa Gurun Agung, dan ahli ranah penguasa mistik tingkat puncak. Mengapa dia harus bersikap sopan kepadanya? Ahem, rekan Daois Ye Xuan, ini semua salah paham. Kakak senior Li tidak bermaksud begitu. Itu hanya keceplosan. Kuharap ketua Ye Xuan tidak memasukkannya ke hati, kata Sun Mobai buru-buru sambil tersenyum meminta maaf. Dalam hatinya, ia hampir mengutuk ke-18 generasi leluhur Li Xiyuan. Awalnya, itu hanya masalah kecil yang bisa ia selesaikan sendiri, paling-paling ia akan memberi Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei beberapa artefak sebagai kompensasi. Namun kakak seniornya yang tidak punya otak ini tiba-tiba turun tangan dan melibatkan pemimpin sekte Great Wilderness Divine sebagai gantinya. Apa jadinya kalau Gongsun Shouyue tahu hal ini? Ketua sekte juga orang yang dominan, tipe orang yang akan menghajar siapapun yang tidak disukainya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, Sekte Dewa Gurun Agung mungkin akan benar-benar menyatakan perang terhadap Sekte Dewa Abadi. Hehe, salah bicara. Bibir Ye Xuan melengkung membentuk senyum dingin. Kurasa tidak. Kalau aku tidak muncul tepat waktu, kedua muridku yang berharga itu pasti sudah dibunuh oleh kalian semua. Kalian bertiga, orang tua itu, sungguh tak tahu malu. Kalian menindas yang lemah dengan kultivasi kalian. Kalian benar-benar telah menghancurkan martabat Sekte Dewa Abadi. Sun Mobai merasa malu dan terhina. Itu benar-benar bukan salahnya. Li Xiyuan yang otaknya mati itulah yang bersikeras pamer. Saat Sun Mobai tengah memikirkan cara untuk meredakan amarah Ye Xuan, amarah Li Xiyuan kembali berkobar. Terus kenapa kalau aku mau ngebully muridmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Sebagai seorang ahli alam penguasa mistik, dia sangat sombong, jadi dia tidak bisa menoleransi kata-kata Ye Xuan. Bab 417 Kekuasaan Mutlak. Bagus sekali, sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum, dan cahaya menakutkan melintas di kedalaman matanya. Murid-muridnya sudah diintimidasi dengan kejam. Sebagai guru, jika ia masih tidak bisa membalas dendam, ia seharusnya mencari sepotong tahu dan menghancurkan dirinya sendiri sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, jari-jari Ye Xuan berubah menjadi pedang. Lingkungan di sekitarnya bergetar, dan dunia menjadi lebih gelap. Aura pedang yang mengerikan melesat ke langit. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan tubuh mereka mulai gemetar dan berderit. Mo Beichen, yang selalu terobsesi dengan dao pedang, langsung berdiri saat melihat ini. Luar biasa. Niat pedang ketua Ye Xuan telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Niat pedangnya tidak lebih lemah dari ketua Tian Xuan. Pernahkah kau menyadari? Semua bunga dan pohon dalam radius 100 mil melepaskan aura pedang yang mengerikan. Itu seperti domain pedang. Di dalam domain itu, ki pedangnya ada di mana-mana. Itulah kata-kata penjaga di belakang Mo Beichen. Matanya menunjukkan keterkejutan yang ia rasakan. Jarang baginya untuk bertemu dengan ahli seperti itu, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati Ye Xuan untuk meminta tanding. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ketika niat pedang tirani itu muncul, Sun Mobai dan yang lainnya langsung memucat. Dua lainnya ingin menggali kuburan leluhur Li Xiyuan dan membakar tulang-tulang mereka menjadi abu. Sekalipun kamu ingin merugikan rekan satu timmu, bisakah kamu tidak melakukannya secara terang-terangan? Namun, saat ini, mereka tidak punya jalan keluar dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan.
Gunakan kekuatan formasi untuk melawan Ki Pedang. Sun Mobai dan para tetua lainnya saling memandang dan mengerti apa yang perlu dilakukan. Seketika, kekuatan spiritual mereka melonjak keluar dan menciptakan formasi misterius. Beberapa saat kemudian, seekor naga terbang keluar dari formasi dan menyerbu ke arah Ki Pedang Yesuan. Suatu kekuatan dahsyat melanda dunia, dan hembusan angin perlahan meningkat, membentuk angin puyuh. Di tengah-tengah ini, ekspresi Yesuan tenang dan acuh tak acuh. Dia belum menggunakan artefak maupun teknik pedang flora. Pada saat ini, dua jarinya membentuk pedang, dan Ki Pedang yang memenuhi langit tiba-tiba mengembun menjadi pedang suci yang menyilaukan yang membelah langit menuju naga itu. Hari ini, aku akan membunuh seekor naga, kata Yesuan. Jangan pernah pikirkan itu. Merusak. Li Xiyuan meraung gila saat dia mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menangkis serangan pedang ini. Astaga! Begitulah kultivator pedang sejati. Ledakan. Pedang Ki yang menyilaukan dengan mudah membelah naga menjadi dua dan menghantam formasi 3 orang. Puff! Saat retakan muncul pada formasi itu pun hancur. Li Xiyuan dan yang lainnya muntah darah, dan aura mereka melemah drastis. Li Xiyuan menatap Yesuan di langit. Hatinya kini dipenuhi rasa takut, dan kesombongannya yang dulu telah sirna. Mereka berdua adalah ahli alam penguasa mistik, tetapi dia sebenarnya tidak mampu menangkis serangan pedang itu, bahkan dengan kekuatan formasi. Saat melihat Sun Mobai terjatuh ke tanah, Lin Dong langsung menjadi cemas dan melotot marah ke arah Yesuan. Yesuan, kau benar-benar melukai guruku. Aku akan menghajarmu. Lin Dong segera mengambil pedang panjang dari cincin penyimpanannya dan mengayunkannya ke Yesuan. Akan tetapi, ketika jaraknya beberapa milimeter dari dada Yesuan, pedang itu tidak dapat maju lebih jauh lagi. Yesuan menatap Lin Dong tanpa ekspresi. Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah kekuatan dahsyat menghantam dada Lin Dong tanpa ampun. Lelucon apa ini? Apa anak ini tidak punya otak? Kenapa dia menyerang ahli alam penguasa mistik? Apakah dia buta? Atau kehilangan akal sehatnya? Betapa bodohnya. Di gedung tinggi, bibir Mu Beichen melengkung membentuk senyum mengejek. Kamu benar-benar menyerang anakku. Melihat putra kesayangannya terluka parah, Lin Yuming menjadi marah dan bergegas menuju Yesuan tanpa ragu-ragu. Namun, hasilnya sama saja. Dia pun dipukuli. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, perjuangan atau perlawanan apapun adalah sia-sia. Puff! Lin Yuming memuntahkan seteguk darah karena banyak tulang di tubuhnya patah. Pada saat itu, Lin Yuming merasakan keputusasaan di hatinya, tetapi yang lebih dari itu, penyesalan. Bodoh sekali. Membayangkan satu kesalahan saja bisa membawa bencana dahsyat seperti itu bagi keluarga Lin. Jika keluarga Lin hancur, maka dia dan Lin Dong akan menjadi pendosa keluarga Lin. Yesuan menatap Lin Yuming dengan acuh tak acuh, lalu mengulurkan tangannya untuk membunuhnya. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit. Adik Yesuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Bab 418 Gao Sun muncul. Cahaya terang melintas di langit, dan seorang pria parubaya berjubah abu-abu muncul. Siapa orang ini? Dia benar-benar memanggil Yesuan sebagai adiknya. Mendengar ini, semua orang menjadi penasaran. Dengan matanya yang tajam, si Tumo segera mengenali pria parubaya itu. Gao Sun, kepala penegak hukum. Kenapa dia ada di sini? Gao Sun. Melihat ini, Yesuan mengerutkan kening. Setelah ragu sejenak, ia menurunkan tangannya. Kakak senior Gao, apakah kamu ada urusan denganku? Yesuan sedikit tidak puas. Sekalipun hubungannya dengan Gao Sun tidak pernah baik, mereka berdua adalah kultivator sekte Great Wilderness Divine. Jadi, di dunia luar, dia harus berpura-pura demi menjaga reputasi sekte tersebut. Gao Sun melintasi ratusan meter dalam sekejap dan muncul di samping Yesuan dan Lin Yuming. Ketika melihat Gao Sun muncul, mata Lin Yuming langsung menampakkan ekspresi gembira. Kepala Gao, tolong selamatkan aku. Ketika Gao Sun melihat ini, dia menatap Lin Yuming dengan wajah penuh rasa jijik. Dia ingin mengutuk makanan ini. Apa ada lubang di otak orang ini? Dia sebenarnya telah memprovokasi Yesuan. Yesuan tidak pernah berhubungan baik dengannya. Jika orang ini memanfaatkan insiden ini untuk membuat keributan, dialah yang akan menderita. Meskipun Gao Sun sangat tidak senang, dia tidak bisa mengabaikannya. Lagi pula, bisnis keluarga Lin telah memberinya banyak keuntungan selama bertahun-tahun. Kalau tidak, kekuatan puncak pedang tersembunyi tidak akan berkembang sejauh ini. Selain itu, ketujuh kepala suku tersebut kurang lebih memiliki hubungan dekat dengan keluarga-keluarga besar di benua timur, yang merupakan tempat mereka memperoleh sebagian besar sumber daya dan kekayaan dasar untuk bercocok tanam. Tentu saja, puncak awan langit merupakan pengecualian karena tidak banyak orang di sana. Adik muda Ye, Lin Yuming telah menjadi teman baikku selama bertahun-tahun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia membuatmu marah,
aku harap kau bisa mengampuni nyawanya demi aku, kata Gao Sun dengan tulus. Dia mendesah dalam hatinya. Awalnya, Ye Xuan hanya seonggok sampah di matanya. Akan tetapi, baru sekarang dia menyadari bahwa Ye Xuan tanpa disadari telah tumbuh hingga ke titik di mana dia dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Khususnya, pertarungan antara Ye Xuan dan Sun Mobai serta tetua lainnya dari Sekte Dewa Abadi sebelumnya telah sangat mengejutkan Gao Sun. Ye Xuan benar-benar berhasil menerobos ke alam penguasa mistik. Bakat Ye Xuan sungguh luar biasa. Jika ini terus berlanjut, bukankah semuanya akan berakhir buruk baginya? Sungguh menjijikkan. Mungkinkah puncak pedang tersembunyi tidak lolos dari nasib dihancurkan oleh puncak awan langit? Dia mengira bahwa setelah Tian Xuan meninggal, puncak pedang tersembunyi akan mampu menekan puncak awan langit di bawah kepemimpinannya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Ye Xuan hari ini tidak diragukan lagi merupakan peringatan keras. Mendengar ini, mata Ye Xuan berubah dingin. Aku bisa mempertimbangkan persahabatan kakak senior Gao dengannya, tapi bukankah agak tidak pantas untuk menyelesaikan ini hanya dengan beberapa patah kata? Apakah menurutmu murid-murid puncak awan langitku bisa diganggu oleh orang tak dikenal? Ketika Gao Sun melihat situasi ini, ekspresinya menjadi muram. Dia sudah tahu bahwa ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Sialan, sepertinya aku tidak akan bisa melindungi keluarga Lin kalau aku tidak membayar harganya. Petik 1. Apakah ada lubang di otak Lin Yuming? Mengapa dia memprovokasi orang ini? Kata-kata adik muda Ye masuk akal. Setelah aku tahu apa yang terjadi dalam situasi ini, aku pasti akan memberimu penjelasan yang tepat, Gao Sun menggertakkan giginya saat mengatakannya. Segera, Gao Tong berbalik dan meminta Lin Yuming untuk menjelaskan situasinya. Ye Xuan pun tidak terburu-buru. Ia menghampiri Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei. Dia juga cukup penasaran dengan harga yang bersedia dibayar Gao Sun untuk keluarga Lin. Mendengar ini, Ye Xuan tersenyum. Baru saja, Feng Xiyun telah menceritakan semua yang telah terjadi pada Ye Xuan. Ye Xuan juga terkejut dengan tindakan Su Changhe dan keluarga Su. Namun, tidak sulit untuk memahami bahwa orang ini jelas-jelas berusaha menebus dosa-dosanya. Karena kinerja orang ini tidak buruk, dia tidak akan mempermasalahkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Saya Su Tiansheng, kepala keluarga Su, salam, ketua Ye Xuan. Pada saat ini, Su Tiansheng berjalan mendekat dan membungkuk hormat kepada Ye Xuan. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Xuan, hatinya dipenuhi rasa hormat. Lebih jauh lagi, ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menjalin hubungan baik dengan seorang pakar yang hebat. Keluarga Sumu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Semua berkat bantuan Guru Su, kedua muridku yang berharga tidak terluka. Saya akan mengingat kebaikan keluarga Su. Mendengar ini, Su Tiansheng sangat gembira. Perkataan Ye Xuan tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa puncak awan langit telah menerima keluarga Su. Tidak, ketua Ye Xuan. Ini adalah sesuatu yang kami lakukan secara sukarela. Anak nakal keluargaku telah menyinggungmu sebelumnya. Kuharap kau bermurah hati dan memaafkan perilakunya yang bodoh. Ye Xuan menatap Su Tiansheng sambil tersenyum. Bab 419 Kompensasi. Jantung Su Changhe hampir copot saat mendengar kata-kata itu. Ia sangat gugup. Ayah, tolong jangan hancurkan putramu yang berharga. Aku sangat berbakti. Hahaha. Syukurlah Changhe telah menghayati ajaran kepala suku Ye Xuan. Dia memang menjadi jauh lebih bijaksana dan berbakti. Su Tiansheng tentu saja mengerti apa yang dimaksud Ye Xuan dan berkata sambil tersenyum. Bagus. Ye Xuan mengangguk puas. Pada saat ini, beberapa sosok di gedung tinggi itu terbang mendekat. Mo Beichen dari Sekte Dewa Gunung Surgawi memberi salam kepada ketua Ye Xuan. Peri reinkarnasi dari Sekte Dewa Danau Giok memberi salam kepada ketua Ye Xuan. Su Changqing dari Akademi Tianxia menyapa ketua Ye Xuan. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Apa yang mereka inginkan darinya? Pada saat ini, Zhuge Yuiwei berbisik, Guru, Mo Beichen membantu kami saat kami dalam kesulitan. Mendengar ini, mata Ye Xuan berkedut sedikit, lalu dia menatap tajam ke arah Mo Beichen. Dia terlahir dengan tubuh Dao. Orang ini ternyata punya tubuh Dao bawaan. Ye Xuan terkejut melihat ini. Dalam 100 tahun terakhir, meskipun kultivasinya tidak banyak meningkat, dia telah mendengar berita tentang para jenius muda yang tak tertandingi di benua timur. Di antara mereka, Mo Beichen sangat menonjol. Ia bahkan disebut-sebut memiliki potensi untuk menjadi ahli alam abadi tersegel oleh Sekte Dewa Gunung Surgawi. Ia kemudian menoleh ke peri reinkarnasi dan Su Changqing. Bakat Su Changqing memang sedikit kurang dibandingkan dengan peri reinkarnasi. Kau pasti orang suci dari keluargamu, Mo Beichen. Aku pernah dengar namamu sebelumnya. Melihatmu sekarang, rumor itu memang benar. Kamu masih sangat muda dan punya masa depan yang cerah. Mo Beichen berkata dengan rendah hati. Pedang ki mengerikan yang dilepaskan Ye Xuan barusan memang membuatnya takjub.
Inilah ki pedang dominan yang selama ini ia kejar. Sayangnya, Sekte Dewa Gunung Surgawi tidak memiliki teknik pedang yang begitu mengerikan. Namun, jika dia bisa berteman dengan Ye Xuan, mungkin dia bisa mendapatkan panen yang tak terduga. Teknik pedang ketua Ye Xuan tadi sungguh luar biasa. Aku belum pernah melihat ki pedang yang begitu mengerikan. Aku sangat terkesan. Akan tetapi, menghadapi pujian tersebut, Ye Xuan tetap tenang. Bakatmu dalam kultivasi sangat luar biasa, dan kau juga jenius dalam seni pedang. Selama kau tetap berpegang teguh pada hati aslimu, masa depanmu tak terbatas, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Mendengar ini, Mo Beichen merenungkan masalah ini sejenak. Merupakan suatu kehormatan besar untuk dipuji oleh seorang ahli alam penguasa mistik. Terima kasih atas pujianmu, Ketua Ye Xuan. Aku pasti akan menyimpan kata-katamu dalam hati. Ye Xuan menunjukkan ekspresi puas saat mendengar Mo Beichen. Mo Beichen ini tidak hanya terlahir dengan tubuh Dao, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Ia memang bakat yang langka. Tubuh Dao bawaan bahkan lebih kuat dari tulang dewa, dan menganugerahkan bakat mengerikan kepada sang kultivator. Sayangnya, orang berbakat seperti itu bukanlah muridnya, dan ia pun tak mungkin membajak Sein dari sekte lain dengan begitu mudahnya. Hal yang sama berlaku untuk peri reinkarnasi. Saat itu, tatapan Ye Xuan tertuju pada penjaga di belakang Mo Beichen dan peri reinkarnasi. Melihat ini, Situ mau keluar sambil tersenyum. Jadi, ini penatua Situ, senang bertemu denganmu. Ye Xuan mengangguk sopan. Meskipun sekarang dia berkuasa, egonya belum membengkak sampai pada titik di mana dia yakin dirinya tak terkalahkan. Lagi pula, jika dia ingin sukses di benua timur, akan lebih baik jika dia mempunyai lebih banyak teman. Ye Xuan dan Situ Mo mengobrol sebentar. Tepat pada saat ini, Gao Sun juga selesai mendengar penjelasan Lin Yuming tentang jalannya kejadian, dan berjalan dengan ekspresi jelek. Kalau bukan karena fakta bahwa keluarga Lin masih bisa memberinya banyak keuntungan di masa depan, dia pasti sudah membunuh Lin Yuming saat itu juga. Tetap saja, apapun yang terjadi, masalah di depannya harus dipecahkan. Adik Ye, aku sudah mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Atas nama keluarga Lin, pertama-tama aku ingin meminta maaf kepada kedua keponakanku, kata Gao Sun tulus. Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei buru-buru membalas salam ketika mendengar ini. Bagaimanapun, Gao Sun juga seorang pemimpin sekte. Mereka harus menjaga protokol dan rasa hormat mereka. Bagaimana dengan ini, adik muda Ye? Aku punya artefak sihir tingkat bumi tingkat atas, kaltrop merah menyala, artefak tingkat bumi tingkat atas, baju besi es salju, dan beberapa pil obat tingkat atas. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai tanda permintaan maaf. Aku harap kali ini kau bisa mengampuni keluarga Lin demi aku. Gao Sun menatap Ye Xuan dengan wajah tulus. Ini sudah harga termahal yang bisa ia bayar. Bab 420 Sulen. Dia hanya bisa menelan harga dirinya dan meminta maaf kepada Ye Xuan. Tentu saja, ini adalah pengakuan terbesar yang bisa dia buat. Melihat permintaan maaf Gao Sun yang tulus, Ye Xuan tertawa dalam hati. Ia tahu bahwa situasi ini telah membuat Gao Sun sangat marah, yang membuatnya merasa lebih baik. Senang melihat Gao Sun merasakan apa yang telah ia alami selama 100 tahun. Hah! Melihat Ye Xuan akhirnya setuju, Gao Sun menarik napas dalam-dalam lega. Meskipun dia punya banyak waktu untuk mengganti kerugiannya nanti, kenyataan bahwa dia harus meminta maaf dengan begitu tulus kepada Ye Xuan membuatnya ingin muntah. Setelah menyelesaikan masalah ini, Gao Sun hendak berbalik dan pergi, tetapi diganggu oleh Ye Xuan. Tunggu sebentar, kakak senior Gao. Apa ada lagi yang dibutuhkan adik muda Ye? Alis Gao Sun berkerut. Dia sudah meminta maaf dan menyerahkan artefak-artefak itu. Apa lagi yang diinginkan Ye Xuan? Meskipun masalah keluarga Lin telah diselesaikan, orang-orang tua dari Sekte Dewa Abadi masih. Sekte Dewa Abadi. Gao Sun agak bingung. Pada saat ini, bibir Ye Xuan melengkung membentuk senyuman dingin saat dia perlahan berjalan mendekati Li Xiyuan. Orang tua ini baru saja menghina ketua sekte. Aku ingin tahu bagaimana kakak senior berencana menyelesaikan masalah ini. Apa? Gao Sun langsung marah ketika mendengar itu. Ye Xuan, apa yang kau inginkan? Wajah Li Xiyuan pucat pasi. Gao Sun segera berjalan mendekat dengan agak marah. Ketika Sun Mobei melihat pemandangan ini, dia pun segera memanjat dengan susah payah dan menjelaskan sambil tersenyum. Taois Gao Sun, ini adalah kesalahan kakak senior saya yang tidak disengaja. Mohon maafkan dia. Kedua sekte kita telah bersahabat selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa merusak persahabatan kita yang telah terjalin ribuan tahun hanya karena keceplosan. Kesalahan bicara. Ye Xuan tersenyum. Dia sudah menunjukkan masalahnya sekarang. Selanjutnya, terserah Gao Sun. Lagi pula, sebagai penatua penegak hukum dari Sekte Great Wilderness Divine, Gao Sun tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina reputasi Sekte Great Wilderness Divine.
Kakak senior Gao, saya serahkan sisanya pada Anda. Saya masih ada urusan, jadi saya pamit dulu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan berbalik dan pergi ke sisi murid-muridnya. Adapun apapun pilihan Gao Sun, dia tidak peduli. Hasil terburuknya adalah perang resmi antara kedua sekte. Dengan kultivasinya saat ini, ia tidak perlu takut. Itu semua salah orang tua itu karena banyak sekali sekrup yang lepas di otaknya. Dari sekian banyak orang yang harus dihina, dia harus menghina Gongsun Souyue. Sebagai ketua sekte Great Wilderness Divine, reputasi Gongsun Souyue setara dengan reputasi sekte Great Wilderness Divine. Lagi pula, Li Xiyuan hanyalah seorang tetua dari sekte Dewa Abadi. Jika seorang tetua berani menghina ketua sekte mereka, bukankah ini berarti seluruh sekte tersebut sama sekali tidak menghormati sekte Dewa Gurun Raya? Jangan anggap aku bodoh. Apa kau benar-benar berpikir ini hanya keceplosan? Gao Sun sama sekali tidak menghiraukan Sun Mobai. Tekanan mengerikan dari seorang ahli alam penguasa mistik langsung turun. Ketika semua orang melihat adegan ini, pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Mereka tidak menyangka Gao Sun sekuat Ye Xuan. Pada saat yang sama, semua orang ingat bahwa, di zaman kuno, sekte Dewa Gurun Agung pernah mendominasi benua ini. Jika bukan karena alasan tertentu, kekuatan mereka tidak akan jatuh ke titik ini. Taois Gao, ini hanya kesalahpahaman kecil. Kami sungguh tidak bermaksud menghina Master Sekte Gongsun. Sun Mobai merasa sangat dirugikan hingga dia ingin menangis. Baru saja Ye Xuan menekan mereka, dan sekarang Gao Sun melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, mereka semua menderita luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda akibat serangan pedang Ye Xuan sebelumnya, jadi mereka tidak mampu melawan Gao Sun sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu? Sekte Agung Wilderness Divine-ku tidak pernah berniat memperebutkan kekuasaan, tapi kami jelas tidak takut dengan sektemu. Jika Sekte Dewa Abadi ingin memulai perang, Sekte Dewa Gurun Besar akan menyambutnya dengan tangan terbuka, kata Gao Sun dengan sangat mendominasi. Dia telah menahan amarahnya sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk melampiaskannya. Sun Mobai merasa putus asa. Akan tetapi, ia juga tahu bahwa ia tidak akan mampu menjelaskan atau menangani masalah ini sendirian. Dari kelihatannya, dia hanya bisa kembali dan melaporkan hal ini kepada sekte. Baru setelah itu masalah ini akan terselesaikan. Gao Sun menatap Sun Mobai dan yang lainnya dengan tatapan dingin, lalu berbalik dan pergi. Suasana hati Gao Sun sedang tidak baik hari ini. Awalnya, ia ingin datang ke kota Qingyang untuk mendapatkan sumber daya dan keuntungan. Sayangnya, ia harus memberikan harta karun dan artefaknya kepada orang lain. Terlebih lagi, orang itu adalah Ye Xuan. Sepertinya acaranya sudah selesai. Ayo bubar. Setelah Gao Sun pergi, semua orang juga pergi berbondong-bondong, termasuk Mo Bei Chen dan peri reinkarnasi. Keduanya berpamitan kepada Ye Xuan sebelum pergi. Tak lama kemudian, hanya Ye Xuan, keluarga Su, keluarga Lin, dan 3 tetua sekte Dewa Abadi yang tersisa di jalan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.